Berarti kalau misal profitnya di XL itu 11, kalau misalnya di CP itu 20 kali lipatnya berarti 200 M. Amin, saya aminin aja. Saya nggak confident sama market, karena lihat aja top gainer sekarang saham-saham aneh-aneh. Dan berdasarkan historis, saham aneh-aneh muncul, itu udah di ujung-ujung tanduk. Saya heran, bid offer cuma 10.000 biasanya ya, 10.000 sampai 30.000, tiba-tiba ARB 700.000. Nah, saya udah suspicious nih, kenapa 700.000 gitu loh. Lu ngenakutin siapa gitu, lu ini kecoa pun kaget kayak gitu loh. Seharusnya apalagi manusia gitu kan. Manusia mah kabur dong, nggak mungkin beli. Bull market seperti ini seberapa sering terjadi? Wah, ini sih rasa-rasa kayak COVID ya gitu ya. Enak banget gitu Pak PP, waduh the best of all of the puppy gitu ya kan. Pak PP, Bakri gitu kan, BRMS-nya gila-gilaan. Tapi ya yang perform cuman mereka doang gitu. Banking, wah dihajar terus ke bawah, baru hari ini naik dikit karena Pak Purbaya. Oke, hari ini kita sekali lagi belajar dari Bro Hengki. Thank you nih Bro datang lagi. Bakal sering bolak-balik ke sini, soalnya update porto. Tapi gue baru lihat surat dari CP kemarin. 2,7 T ternyata transaksinya bulan lalu, September. Berarti. Habis itu gue lihat komennya Andrew, kocak dia komennya apa? Dia bilang, fee-nya MM-an, harusnya dikasih Rolex hadiahnya. Nah, bener nih, CP boleh ya, kasih Rolex. Habis itu kalau misalnya dapat, gue sama Andrew minta komisi. Boleh. Dapat jam lumayan. Soalnya kita nyentil CP kan. Makasih udah curhatin isi hati. Yalah, masa dikasihnya ruangan di Langham, ya kan? Tambah dikit. Tambahnya Rolex. Nanti dikasih KW, relax. Dia kasih relax Langham kan? Iya. Gak butuh. Butuhnya lebih. Oke bro, jadi kita pengen update Porto, pengen lihat studi kasus ya. Sekali lagi YB sama Excel kayak gimana. Ya supaya kita bisa belajar lah kayak historical traits-nya kayak apa, thought process-nya kayak gimana gitu ya. Silakan bro, gimana bro lu punya YB dan Excel? Ini Excel. Ini Excel ya. So far so good sih gitu. 11 ya, 11. Ini 4 ini total ya. Jadi dari kita syuting lah. 9 Oktober dulu kita mulai tanggal berapa sih? Kayaknya 11 Juli atau Juni? Belasan Juli ya? Iya. Juli. Iya, betul. Juli, Agustus, September. 3 bulan iya. Berarti ini percis 3 bulan. Iya. Ya kan? Percis 3 bulan dari 5M jadi 11. 200%. Iya, lumayan. Terus kalau misalnya YB gimana? YB karena dia nggak bisa dilihat secara langsung ya, secara kayak total. Iya, secara total, jadi kita harus hitung. Nah, kalau dia YB bulan Oktober itu berapa? 2,38. Oke. Bulan September itu 2,8. Tadi 2,4 ya? Iya, 2,4, ini 2,8. 5,2 kira-kira. Oke, Agustus 1,4. Oke. Juli 1,7. 8M-an lah kira-kira ya. Kurang lebih. Berarti YB sama Excel 20M. Modal 10, 20M. Ini open porto ya, ini. Jadi kenapa lu nggak mau klien gue punya? Enggak lah, dia sendiri lebih enak lah. Gitu. Gila, bener. Makanya gue pengen berikan apresiasi lah ke Bro Hengki ya. Soalnya kan banyak di sosmed luar sana tuh yang tepuk dada kan bilang, oh gue jago. Lu betul handphone lo ya? Di sana dulu aja ya. Ya kan, tapi kalau misalnya Hengki ini open porto ya, jadi angkanya sendiri nih yang speak for itself gitu. Jadi makanya soalnya gue ketemu sama temen kan bro, gue belakangnya udah lumayan ansos lah. Gue lumayan ansos, jadi gue ketemu orang juga lumayan jarang. Gue baru ketemu sama 2 fund ya. 2 fund. Ada karyawan ada 20 bro. 7-nya itu di kelas Remora. Oh ya, oke. Jadi mereka apa nih? Habis itu ada satu lagi baru ketemu. Yang gede juga lagi. Masuk kelas Remora juga gue gitu. Tapi lu tahu gak sih ada orang-orang fun ikutan? Nggak begitu tahu sih sebenarnya. Cuman tahu-tahu mungkin dengar-dengar doang lah gitu. Cuman untuk exactnya siapa nggak tahu kayak gitu.
Tapi lu tahu kayak ada wheels, ada yang kayak gitu. Ada seharusnya. Dari gaya ngomongnya ketahuan kayak gitu. Dia ngomong masa di Discord gitu masalah. Iya. Dari dia chat kadang ngerti lah gitu kan. Jadi bukan pertanyaan-pertanyaan basic. Gitu. Oh, yang pakai XC tapi isinya 10M. Iya, ya kan kadang kita kan live juga kadang ada kita ngobrol kan gitu kan. Dia bilang dia kasih lihat portonya juga gitu. Lah ini XC portonya 10M. Banyak juga kayak gitu. Jadi ya sebenarnya kita bisa nerka-nerka doang lah. Exact pastinya nggak tahu. Iya. Coba bro kita lihat isi sahamnya apa nih di bulan September, apa yang lu tradingin? September ya. Beda nggak sih antara ini yang Excel sama yang GB? Kurang lebih sama gitu. Cuman yang September sebenarnya nggak begitu fokus ya karena kan gedenya itu di CP semua gitu. Karena kan market lagi rame ya. Aku nggak bisa fokus kiri kanan gitu. Jadi harus satu CP doang. Ini trading di sini mah demi podcast. Karena kan kalau turun jelek kan, aduh ya udahlah kita sini dikit gitu. Jadi September kurang lebih barangnya ya WiFi, MBMA, masih koin, masih sama koin, BRPT, Bumi, WiFi lagi, Petro lagi, BRPT lagi, Pani. Nah, gitu-gitu aja terus gitu. Muter, barang saya selalu itu-itu aja, saya merasa masih bagus. Jadi, nggak ada alasan untuk cari yang lain. Ya udah fokus itu aja. Gimana fokus? Sebenarnya banyak banget tipenya. Enggak lah, ini orang fokus 2 saham gitu loh, itu aja, itu aja. Nah, aku looping kan sebutannya. Jadi loncat ke satu, loncat ke yang lain, loncat ke satu, loncat ke yang lain gitu. Ini September, ini di YB. Kalau di XL ya, XL Septembernya apa ya? Coba kita cek. September kalau di XL seharusnya sama-sama juga. Oh, di abjad yang ini. Enggak, tanggal. Tanggal. Sahamnya ada uang, ada nih dikit-dikit emas, koin lagi, petro lagi gitu kan, BRPT lagi gitu. Ada Coca emas, pula. iya. Coca? Coca dikit-dikit gitu. Cenko ini cut loss, BSBK, ya barangnya itu doang kok. Nah ini kalau di XL itu per enter, jadi misal saya jual 10.000 deh, nah dia masuknya 1 kayak gitu. Itu makanya scrollingnya banyak, bukan tradingnya banyak gitu. Sahamnya itu doang gitu kan, jualnya different price gitu. Nah IMPC gitu kan, koin lagi, FUTR, ya gitu-gitu mainnya. Olive dikit doang, itu cuman testing doang gitu. Gue dengernya nggak pernah Olive. Gitu. Nah ini banyak kan, tapi cuman minus 32 perak gitu. Karena jualnya 1 lot gitu. Testing doang, benar-benar testing kayak gitu. FUTR, CBRE, FUTR lagi gitu kan. Koin gitu. Jadi barang Mina gitu, barang yang saya main ya kurang lebih kalau di XL sama YB ya itu doang. Tapi CP juga nggak beda jauh itu doang. Cuman CP harus size-nya gitu. Kayak kemarin kan rame banget CDIA, ARA gitu kan. Cuan yang ARA gitu. CDIA, cuan BRPT. Nah itu kan harus size gede. Kalau saya main di sini sayang kan gitu kan. Jadi mau nggak mau harus di sana karena enternya sekali gede-gede di sana. Yang bikin ARA ya. Kalau itu boleh nggak sih kita share scan CP-nya gitu. Jangan. Oke lah, mungkin ini. Gue pengen lihat ini sih ya. Coba gue nggak tahu cara operasiin yang di sini kayak gimana. Soalnya gue lebih familiar dengan handphone. Boleh nggak sih buka yang lu punya Excel deh, yang di handphone, pakai handphone. Oke. Nah, ini. Oke. Nah, lu ke ini deh, ke di mana sih ya? Homepage ya? Apa ini? Oke. 1.300. Benarnya lu punya win rate 50%, tapi profit factornya 9. Win rate. Lu average loss-nya 2 juta, average profit 20 juta. Berarti kan kalau nggak salah dia kan pernah di podcast atau di live-nya, gue lupa di mana. Lu pernah bilang kalau nggak salah cut loss 2% nih, kalau nggak salah. Bukan cut loss 2% sih, maksudnya cut loss disiplin. Cut loss disiplin. Iya. Kalau percentage-nya itu beda-beda. Kalau misalnya kita disiplin, sebelum dia turun 2%, wah ini 1% atau bahkan bisa BEP pun kita udah tahu, wah ini udah nggak benar. Jadi kita langsung cut kayak gitu. Ini average loss-nya sih 200 juta ya gitu ya. Average max loss-nya 200 juta. Max loss-nya 2 juta. Oke. Nah, ya kan average loss 2 juta kan? Ini ya, since gue tahu diri,
ya kan? Udah ngehin-hin pengen liatnya CP tapi kan nggak boleh, ya kan? Jadi mari kita pakai kopi detektif gitu. Gimana tuh? Kalau misalnya average loss 2 juta, lalu kalau misalnya average cuannya itu, ini kita cuma asumsi ya, full asumsi, average loss misal 2% itu 2 juta, habis itu average cuan let's say 20%, habis itu 20 juta, berarti kan sekali trade 100 juta, sekali trade 100 juta, dia ada 1.300 trade, 1.300 berarti kan 130 M, ya kan, 130 M dalam waktu, tadi tuh 3 bulan, kan 130 M, ini 2,7 T, 2,7 T berarti kan 20 kali lipatnya gitu. Berarti kalau misal profitnya di XL itu 11, kalau misal di CP itu 20 kali lipatnya berarti 200 M. Amin, saya aminin aja. Aminin aja gitu. Bener gak sih hitungan gue? Amin. Sorry ya dihitungin. Saya pun bingung hitungnya, tapi amin. Menuju lah kita. Orang-orang di komen, paling suka ngitungin duitnya orang. Iya. Oke. Mungkin apa ya, kayak kira-kira, misalnya kayak tadi lu ngetesting beberapa saham kayak Olive itu, purpose-nya buat apa? Prinsip saya itu, saya takut saham turun, tapi nggak takut saham naik kayak gitu. Jadi kalau misal suatu saham gitu kan, kayak banking lah gitu turun, semua orang bilang banking murah, time to buy banking gitu. Saya tahu gitu kan, everyone knows about that gitu. Cuman pertanyaannya kenapa turun kalau misalnya bagus? Emang saya lebih pintar dari fund? Enggak dong gitu kan. Maka aset under managementnya berapa T gitu. Seharusnya mereka beli di luar dan harganya mengikuti. Kenapa turun terus? Tadinya ada sesuatu yang saya nggak tahu. Makanya saya takut beli saham turun. Kalau saham naik saya berani beli. Salah satu yang naik waktu itu Olive, dia ARA kayak gitu kan. Ya saya coba aja iseng-iseng gitu. Karena saya juga nggak tahu sahamnya apa gitu kan. Saya lihat ARA, udah lagi gabut ya udah tes gitu ya kan. Cut loss gitu kan. Gitu. Cut loss-nya kalau misalnya apa? Waktu itu saya belinya ARA. ARA-nya kebuka, langsung saya buang kayak gitu. Oh, arahnya. Dia dekat-dekat udah mau kebuka, wah ini kok ada yang nimpuk nih gitu kan. Nggak beres, saya langsung buang. Oh, jumlah lotnya betul. Yang ngantri ya, tahu sedikit. Misalnya yang ngantri 500.000, tiba-tiba ada yang buang 300.000. Wah, ini kan serem. Nah, tinggal saya siap-siap aja saya pegang barang berapa. Misal dia 500.000 ARA-nya. Barang saya misal ya gitu ya 100.000. Nah, artinya kan kalau misal barang 50.000 saya nggak bisa keluar dong gitu kan. Dan kalau misalnya arahnya kebuka ada yang timpuk pasti langsung zret kayak gitu, panik. Maka dari itu saya harus cepat. Jadi kalau 500.000 ada yang timpuk 300.000, yang penting threshold-nya adalah kali 2 gitu. Barang saya kali 2 berapa saya mau nggak mau saya harus sell kayak gitu. Berarti kalau misalnya itu rugi fee aja gitu rugi fee aja nggak masalah gitu kan. Ya rugi kan kerjaan trader ya. Gitu ya kan. Yang penting kita batasin kenapa kita ruginya berapa, sekali untungnya berapa. Iya. Terus menariknya ada beberapa saham yang misalnya kayak tadi CBRE ya. Kan CBRE belakangan kan lagi hype banget kan sampai ke 1.000 sekian. Nah, lu ada ini nggak sih kayak ngelihat kalau misalnya gua kemarin nggak jual atau nggak gini, kayak kenapa lu nggak entry lagi? Oh, lu entry lagi? Di CP. Di CP gitu. Justru ini saya beli kan, saya cuma beli kurang lebih mungkin 100.000 lot ya kan. Udah mau nggak mau pas dia listing, maksudnya pas dia open, saya buang ini biar saya fokusnya di CP-nya gitu loh. Biar karena nggak bisa dipecah karena ini syukur kan naik kan. Kalau misalnya dibanting, terus saya pegang 3 barang, wah saya bingung kayak gitu. Oh, kalau ada 3 akun jadi iya, house LT tab, sedangkan kalau lagi saham-sahamnya lagi naik tinggi itu kan volatilitasnya luar biasa gila gitu. Apalagi market sekarang kan. Jadi mau nggak mau udah saya sell, saya fokus ke di CP-nya kayak gitu. Pengen nanya tapi masih pegang nggak ya? Nggak, udah jual. Udah jual gitu. Kemarin yang pas dia ARA di 2000-an itu saya lepas. Dia arahnya kebuka, bantingannya udah kasar, saya jual. Oke. Ini ada orang yang komen nih bro, banyak yang jago, tapi kenapa kamu jago pakai banget deh? Gue juga bingung sih. 3 bulan 200% loh. Maksudnya kalau misalnya, soalnya ya gue tau lah banyak orang yang juga screenshot gitu, 200%, 1000% gitu kan. Tapi portfolionya kayak gimana kan? Market lagi rame. Ini saya juga kaget enternya bisa sampai 2,7 T karena highest kan kemarin rata-rata 1 T itu highest gitu kan. Nah, 1,5 ya kemarin. Iya, kurang lupa lah ya. Jadi segitu. Cuman saya ngobrol sama Kojon gitu kan. Kojon bilang kalau market lagi bagus
waktunya berani main gede, dia bilang. Market jelek jangan main. Jadi saya kepikir terngiang-ngiang lagi bagus, ya udah hajar segede-gedenya terus CP. Ya, turns out ya puji Tuhannya bagus kayak gitu. Jadi ya kayak gitu sih. CP sih berterima kasih sekali sama Hengki. Rolex dong. Diginting lagi. Makanya gue bilang, kadang-kadang kalau misalnya orang tuh bangga punya BCA soliter gitu kan. Kayak gue punya BCA soliter gitu misalnya. Anjir cuma V-nya Hengki doang. Makanya apa yang dibanggain gitu. Padahal saya dikasih Langham, wah baik banget nih dikasih nih. Terus bacanya komen ko Andrew, oh iya juga. Dikomporin ko Leon lagi, wah iya juga nih kayak gini. Si CP kan sebentar lagi unfollow gua, unfollow Andrew itu, atau di blog kita. Sebentar lagi kalau misalnya dari IP address rumah ini mau buka Valburi udah nggak bisa. Reject. Udah di blok gitu. Terus tapi kan kemarin kan beberapa orang, apalagi tahun lalu ya, ada orang-orang yang bilang saham itu judi, trading itu judi. Pendapat lu kayak gimana? Ya judi dapat 200%. Okay. Put aside agama, put aside, let's say aku agree lah gitu kan, saya setuju. Trading itu judi, kita setuju di sini. Saya nanya gitu kan, kalau misalnya trading itu judi, kamu bisa kaya karena judi trading, mau nggak? Ya, manusia mau kayak gitu ya kan. You pilihlah gitu, kamu 9/4 cuma nyambung hidup dengan kekurangan, atau kamu judi di trading tapi kamu kaya gitu. Jawaban orang normal gitu menurut saya sih orang akan jawab judi gitu, dan which is what is wrong with that kayak gitu. Dan semua yang kita hidup ya kita judi gitu ya kan. Ibu melahirkan anak, dia mempertaruhkan nyawanya, mempertaruhkan judi gitu ya kan. And I don't think sebenarnya judi nggak judi itu bukan hal yang penting kita diskusikan, tapi cara kita bermain dan kita berpikirnya aja kali ya. Kayak dulu saya pas SMA juga sering sama teman karena malas belajar ya gitu. Jadi guru ngomong apa, aduh malas ya kita judi yuk gitu kan. Semua bisa dijudikan gitu. Orang yang jalan masuk ke dalam kelas, saking konyolnya kita, ini yang masuk kaki kanan duluan atau kaki kiri duluan. Kalau kaki kanan gue menang ya gitu kan. Itu saking nggak jelasnya, itu juga judi gitu loh. Padahal itu nggak jelas. Nah begitu juga dalam kehidupan gitu. Jadi tergantung mindsetnya kita. Kalau kita cap-cip-cup, ngikut-ngikut, nggak ngerti gitu kan, ya itu judi. Tapi saya semua penuh perhitungan gitu. Jadi kalau bilang judi, ya udahlah, let it be gitu ya kan. Biarkan kita aja yang berhasil menikmati duitnya, dan banyak juga orang trader ratusan M juga banyak gitu. Judi kayak gitu. Nggak apa bro ya. Yang nggak judi biarin beli saham banking. Gitu. Silakan gitu ya kan, which is kita fine aja gitu, kita happy aja gitu kan. Dan kita, oh kalian makin banyak beli banking, oh saya makin tahu ini kan turun gitu kan. Jadi kita fokus yang lain kayak gitu. Iya. Makanya nih kayak gue juga kadang-kadang bingung sampai kapan nih Hengki bisa bolak-balik ke sini, soalnya gue nggak bisa bayar rate card dia. Cuman gue kepikiran bro, cara supaya memberikan benefit selain dari sentil CP yang tadi. Semoga dikabulin dulu ya. Jadi kayak gini bro, kan biasanya kan kalau misalnya kita podcast kan lumayan lama, ya kan, kayak bisa sampai 2 part kayak gitulah. Okay. Nanti yang part 2-nya, gue kasih linknya ke lu up di Remora aja, di Discord-nya gitu. Remora yang mana nih? Yang kan ada 2 kan, satu yang paid group, satu yang ya channel umum gitu. Iya, yang gratisnya aja lah, gratisnya. Jadi untuk bantu meramaikannya, saling support aja. Soalnya gue gak kuat bayar dia, jadi jadi yang part 2 nanti kita kasih dulu linknya, ya sehari 2 hari lah. Gitu. Jadi teman-teman yang di sana, kalau misalnya it's free anyway, jadi kan orang nggak usah bayar gitu. Oke. Yeah, that's the least that I can do gitu, supaya Bro Hengki, gue bisa bayar bensin dia kesini. Sure, thank you. Bayar bensinnya juga pertama turbo soalnya sekarang. Maunya Shell sih. Ada bro, stoknya banyak kemarin di KL. Aduh, Indo juga ada, diesel. Tapi kalau misalnya lu lihat sekarang ya, gimana kondisi market saat ini? Market saat ini, kalau jujur, per hari ini syuting kan hari ini tanggal 9 ya, 9 Oktober ya gitu. Saya mau Sofit keluar barang. Gitu. Tadi pagi itu saya ngerasa udah nggak enak. Gitu. Dari pagi marketnya cenderung lebih sepi, dan saham-saham yang breakout-nya nggak kuat, nggak kayak kemarin tuh breakout nggak ada ampun, kedip sekali aja harganya udah hilang. Breakout bak big book buar langsung terbang. Sekarang breakout dan nimpuk. Jadi kalau saya sih cenderung pegang cash lebih banyak ya. Jadi barang-barang yang saya profit
Saya rata-rata jualin, moonstok saya juga saya rata-rata jualin. Terus kalau misalnya kayak gitu berarti lu tuh kalau misalnya ngomong, kan gue juga ini kan kayak udah denger lu pernah share kayak gini juga di live yang gue lupa kapan lah. Nah tapi intinya lu kan udah pernah bilang lu ada di posisi cash, ya kan? Tapi posisi cashnya ini lu masih in out ya. Jadi walaupun lu posisi cash, tapi buat hari itu lu masih bisa beli dan lu bakal buang lagi barangnya gitu. Betul. Jadi posisi cash di sini, oke. Kalau kayak kemarin kan bull market kan, gitu kan. 1 bulan nih so sweet banget lah gitu. Honeymoon, masa-masa honeymoon. Honeymoon itu kalau dia bikin kayak mungkin taruh handuk sembarangan pun kamu nggak marah kayak gitu kan. Sayang jangan dia taruh handuk di sini karena lagi honeymoon kan. Market juga begitu, asal beli nggak disiplin deh gitu ya kan, dia turun nanti naik lagi. Karena market lagi rame-ramenya. Apalagi kamu pegang barang Pak PP gitu ya kan. Nah, dalam konteks ini adalah kita harus menjadi disiplin. Karena bisa aja dia kan gini. Sediar bisa kenanya parah gitu. Oleh karena itu, betul in out, cuman harus lebih disiplin dan porsinya saya kecil-kecilin gitu. Lebih disiplin berarti kan biasanya kan kalau misalnya trade itu kan ya lu lihatnya apa nih berarti? Apakah misalnya kalau ada yang apa yang bakal mengakibatkan lu untuk lepas versus lu double down gitu. Lagi turun lu malah mau hajar lebih banyak gitu. Saya jarang double down ya gitu. Saya jarang double down orangnya. Tapi untuk menentukan itu ya sebenarnya bit over sih gitu. Kayak saya juga kaget pakai banget gitu ya kan, karena saya bersih-bersihnya itu sebelum tutup sesi 1 gitu. Jadi sekitaran jam 11-an saya bilang ini hari ini today gitu kan. Nggak enak nih market mulai sepi gitu kan, jangan main. Kita ada pegang beberapa saham gitu ya kan, 3 gitu kan. Karena maksimal saya rata-rata 5 gitu. 3 dan kita sebenarnya pegang lumayan, cuman kita TP-TP-in. Pak PP kita clear, kita TP-in semua. Terus pegang 3 barang. Sesi 2-nya yang Pak Purbaya ngomong gorengan lah segala macam kan, tiba-tiba dibanting semua market dan which is jatuh, ada opportunity, umpung saya udah TP Pak PP semua, ada opportunity bagus, saya masuk lagi kayak gitu. Dia tarik, ya belum saya TP sih, ya lihat besok gitu. Jadi seperti kayak gitu. Jadi lebih main ke momentumnya gitu. Momentumnya udah mulai redup, ya kita jangan paksain kayak gitu. Ya lu bener-bener ngeliatin case by case banget ya. Misalnya kayak lu bilang sekarang cash, ya besok ada opportunity apa, bisa aja masuk lagi gitu kan. Masuk lagi, tapi dalam konteks enggak seagresif yang kemarin. Kayak gitu. Kalau apa definisi agresifnya, Hengki? Maksudnya kayak apa? Kayak misalnya dari 100% cash itu misalnya. Kayak gimana? Oke, kalau agresif ya mungkin bulan ini 2T lagi, 3T lagi transaksinya kayak gitu. Kalau nggak agresif paling balik lagi ke 1T kayak gitu. Atau even less dari 1T. Nah itu bedanya kayak gitu. Kayak breakout nggak usah kejar gitu kan. Kayak ini sahamnya naik gitu kan. Udah biarin aja kayak gitu. Karena dia kan koreksi juga gitu. Maksudnya susah dia naik lagi susah gitu. Jadi cenderung dia jatuh, ada yang kumpulin, kita ikut kumpulin, dia tarik kita buang. Udah beres gitu. Jadi perubahan. Kalau saya sukanya sebut lampu merah ya gitu. Ada lampu lalu lintas. Kalau hijau kita agresif, breakout berani beli, berani masuk size, boleh lebih nggak disiplin sedikit kayak gitu ya kan. Tapi kalau kuning, which is sekarang kita udah mau masuk ke kuning, adalah kita main barang yang bagus, tapi dia naik kita nggak usah kejar. Dia jatuh kita kumpulin, dia tarik kita buang. Udah dia mau naik lagi udah terserah gitu, whatever. Gitu. Kalau which is yang terakhir yang ketiga lampu merah, yaitu silakan liburan gitu. Kita jalan-jalan aja, nggak usah lihat market karena menurutku market opportunity kecil, not worth it. Nah itu enaknya jadi trader kan gitu. Kita atur liburan kita masing-masing kayak gitu. Jadi kalau misalnya market lagi bearish tuh, lu bahkan nggak even perlu trading gitu ya berarti ya? Trading enggak gitu. Tapi saya akan tetap pantengin sih gitu. Saya tetap pantengin karena kan jatuh kan nggak mungkin selamanya jatuh kan gitu kan. Ada momen-momen dia pivotnya nih udah oke nih gitu. Biasanya saya pantengin. Tapi kalau jatuh saya biasa nggak mau trading. Pengalaman saya dulu untung gede, bear market trading, susut lagi gitu. Jadi duitnya ini set. Jadi ngapain mending saya main bull? Kalau market jelek saya diam aja. Naiknya lebih enak gitu. Saya dan yang bikin dulu ya awal-awal bikin kecewa sama diri sendirinya adalah ketika market mulai bullish lagi. Nah kita kan kena mental gitu. Kita misalnya kayak gini lah, kita dapat 20M.
kita bear, kita main, kita rugi 10M. 10M, mau main lagi kan kita pasti nggak berani langsung gede lagi dong. Nah, miss momentum, miss mental itu yang bikin gregetan sama diri sendiri. Ih, kok bodoh banget sih gitu. Nah, makanya kalau saran saya kalau lagi bear market, gak usah main. Berarti nanti kapan-kapan kita bakal ada post podcast dari Hengki. Update Porto, zero transaction. Zero transaction. No. CP kalau itu butuh tabungan. CP butuh tabungan, makanya nggak bisa kasih Rolex. Mereka butuh nabung, waktu Hengki lagi nggak bisa trading. Iya. Jadi kalau biasanya kayak gitu kan banyak yang pakai limit ya. Pakai limit biasa yang saya minta di suspend aja gitu. Karena kan ada beberapa teman gitu kan, limitnya cabut aja semua gitu. Kalau nggak sembarang main bahaya. Turun, kena mental, terus namanya manusia ya, selalu mau revenge gitu kan. Nah, biasa revenge ini celaka, biasa bangkrut kayak gitu. Jadi tapi kalau misalnya di sini lu nggak ada leverage sama sekali kan? Zero. Kalau ini zero leverage. Yang CP? CP juga udah nggak ada leverage gitu. Udah cash basis semua gitu. Basis semua. Iya. Tapi kayak yang kalau misalnya lu lihat kondisi yang kayak gini ya, ini tuh bull market seperti ini seberapa sering terjadi? Wah, ini sih rasa-rasa kayak COVID ya gitu ya. Enak banget gitu Pak PP. Waduh, the best of all of the puppy gitu ya kan. Pak PP, Pak Kri gitu kan. BRMS-nya gila-gilaan. Tapi ya yang perform cuman mereka doang gitu. Banking, wah dihajar terus ke bawah. Baru hari ini naik dikit karena Pak Purbaya kan gitu. Jadi kapan? Enggak, udah lama sih. Udah lama tuh be honest. Justru lagi ada momentumnya harus ini ya, harus apa namanya, the best time buat utilize gitu. Betul. Bahkan biasa kan kalau sama Bro Leon podcast siang kadang gue oke gitu kan. Sekarang nggak ada boleh ganggu 9 sampai 4 gitu. Udah push aftermarket kalau mau, kalau nggak ya udah gitu. Iya. Ketemu orang juga sedemikian, mau nggak mau kayak gitu. Golf juga udah nggak pernah golf sama sekali gitu karena fokus market terus-terusan, duit terus putar terus, gila gitu kan. Jam 7 malam sekarang podcastnya. Iya. Terus kalau misalnya lu beli saham-saham kayak gini ya, lu consider nggak sih kayak fundamental saham-sahamnya, atau nggak gini, misalnya kayak MSCI gitu misalnya kayak kan yang orang ngomong lah, yang lagi digadang-gadangkan atau diwacanakan atau yang berpotensi diharapkan ya, misalnya brand gitu misalnya. Apakah itu menjadi salah satu consideration saham-saham yang lu pengen trade? Tentu saja gitu, karena kita tahu kita artinya lokal, kita sesama lokal melawan asing. Nah, itu kan kita senang gitu. Tapi kalau yang udah jelas ini emitennya mau hajar ke lokal, yaitu retail, ya saya nggak mau main kayak gitu. Ngapain gitu? Kita masuk size gede pasti dikarungin kayak gitu. Menurut lu ya, kalau misalnya orang investnya pakai fundamental, lu pernah ngeliat nggak sih kayak dari koneksi lu ya, yang orang-orang yang cuan gede pure dari fundamental play? Untuk saya nggak banyak teman ya gitu ya, tapi dari semua teman saya nggak ada. Saya nggak banyak teman, tapi semua teman saya nggak ada. Jadi saya nggak mau ngegeneralisir fundamental nggak bisa kaya gitu. Iya. Jadi maki-maki lagi gitu. Mungkin belum kenal aja. Saya belum kenal. Tapi most of my friends itu semua trader. Iya. Tapi kalau misalnya yang lu lihat ya, apakah dari teman-teman lu yang udah sukses di market gitu ya, apakah ada cara untuk mengkombinasikan pengetahuan tentang fundamental dengan cara trading lu? Ini tuh harus disekat atau bisa dikombinasikan untuk membantu, bisa dikombinasikan untuk membantu trading lu supaya lebih baik gitu? Bisa dikombinasikan menurut saya gitu, karena saya sendiri lagi banyak belajar ke fundamental juga. Ada orang yang saya tahu dia ngerti flow, ngerti fundamental gitu. Dalam artian, wah ini potensinya gini masih bagus gitu. Kita masuk teens di bawah gitu kan, sebelum dia bisa cek lah chartnya itu kan naiknya rally-nya kenceng kan. Dia arah gitu kan. Saya buangnya kecepatan gitu. Nah, kita masuknya kurang lebih sama, tapi dia ngehold-nya masih sampai sekarang gitu. Karena dia bilang potensinya segala macam. Dapat smelter lah, dapat inilah, seharusnya revenue-nya gini. Dia ngerti kayak gitu. Nah, which is saya nggak ngerti. Nah, makanya menurut saya tuh, semua ilmu itu sebenarnya ada titiknya sendiri gitu. Jadi makanya jangan titik ini dibentur, jangan gitu kan. Kita coret aja lewat beda jalur. Jadi menurut saya sih penting ya untuk dikolaborasikan ya, dikombinasikan. Gitu. Tapi bisa ini nggak sih, bisa kasih conflicting information nggak? Soalnya kan kalau misalnya kayak fundamental itu kan kadang-kadang justru kalau misalnya turun kita harus double down gitu kan, harus nambah lagi. Tapi kalau misalnya lu lihat dari bid offer, bisa aja di hari itu bid offer lagi nggak bagus gitu.
Tapi kan fundamentalnya belum tentu berubah. Bisa jadi ada conflicting info nggak sih? Kalau di Indonesia menurutku sih selalu sejalan ya gitu. Kalau fundamentalnya lagi bagus, flow-nya pasti bagus kayak gitu. Karena kalau lagi ada narasi lah, Teens lah. Kenapa saya beli Teens? Yang kedua energi yang saya lumayan dapat, lumayan oke, yang saya babi book oke itu Teens sama Indie gitu. Teens sama Indie. Story-nya apa saya juga nggak gitu tahu gitu ya kan. Cuma saya tahu flow-nya bagus. Flow-nya bagus, saya hajar. Oh ternyata baru keluar dapat smelter inilah, dapat project inilah gitu. Tapi which is saya sebelumnya nggak tahu, oke gitu. Jadi inline lah gitu. Jadi kalau misalnya mereka bertentangan, ya udah pick your poison aja. Kamu mau trading atau mau fundamentalin gitu. Jadi maksudnya itu nggak bisa sesuatu yang kita nggak selalu cocok, tapi nggak harus kita hajar bareng kayak gitu. Ya. Kalau misalnya dua-duanya itu align, apakah itu bisa jadi membantu untuk kasih conviction lebih? Iya betul, hajar gede. Nah, yang saya hajar, saya Indie ini yang saya sering main banget itu Bumi kayak gitu. Cuman Bumi ya size-nya kan gede banget, jadi nggak bisa dia naik 100% tuh nggak bisa kayak gitu. 50% gitu. Itu Bumi kan kita mikir gitu, wah ini jualan, kok tiba-tiba bagus. Nah, Bakri main semua, dia doang belum main. Inflow-nya bagus, terus ternyata dia dapat akuisisi 90% apa di Australia gitu. Wah, terus ada Salim Play gitu kan. Ya udah hajar gede. Jadi inline semua. Jadi bisa membantu untuk kasih conviction lebih tinggi berarti ya. Tapi kalau misalnya sebaliknya gimana? Kalau misalnya kayak bid offer bagus, analisa transaksi bagus, tapi lu nggak tahu narasinya sama sekali gitu. Apakah itu sesuatu yang lu masih oke buat actively trade juga, atau lu justru pengen mulai carinya tuh yang ada some fundamental reason-nya gitu? Oke, saya masih oke kok yang untuk trade kayak gitu, karena fundamental reason selalu nyusul gitu. Karena sahamnya kalau flow-nya bagus, flow kan kita dari mana flow? Dari fund, smart money, atau market maker-nya gitu kan, atau emitennya itu sendiri gitu. Kita kan nge-track dia gitu. Kayak saya sering ngomong paling gampang SCMA pas di bawah-bawah itu nggak ada yang ngomongin gitu. Nggak ada yang ngomong, tapi YP, KZ, RF-nya kumpulin terus-terusan gitu. Ya udah saya ikut kumpulin. Nah sekarang baru orang heboh, wah mau IPO Superbank lah, SCMA, kalau IPO Superbank seharusnya valuasinya lalala. Nah itu kan selalu mengikuti gitu. Tapi kalau misalnya saham yang gorengan doang, yang tok, pump and dump, nah itu biasa nggak ada story gitu. Dan flow-nya pun kecil dan nggak berarti. Biasanya saya skip. Kayak gitu. Lu nggak main sama sekali? Nggak main. Dulu awal-awal saya main, tapi kalau sekarang size-nya kan nggak main. Misalnya dia akum 5 miliar. Lah kita enter aja sekali lebih gitu. Jadi saya yang smart money kan saya nggak mau gitu. Saya mau follow aja kayak gitu. Iya. Terus kalau misalnya ini gimana, kan udah berapa ya? Udah sebulan belum ya kira-kira kayak Pak Menteri kita yang baru. Kayak apa pendapat lu dengan beliau tentang kebijakan-kebijakan dia? Kebijakannya? Lu mempertimbangkan itu nggak? Mempertimbangkan itu enggak sebenarnya. Enggak, ya? Cuman karakternya keren. Karakternya cowboy banget gitu ya kan. Ngomong ceplas-ceplos terus lucu banget kayak gitu. Jadi sebenarnya menarik ya ada dia ya. Pas dia menjadi menteri kan orang-orang terkesan tidak oke lah, dibuktikan dari market langsung dibanting parah kan. Tapi ya sekarang overall ya recover kayak gitu. Dan apa yang dia jelasin semua make sense. Walaupun saya bukan pakar ekonom, jadi saya nggak bisa menilai benar atau nggak benar. Cuma make sense saja. Gitu. Cuman yang foreign flow-nya udah balik belum sih? Belum, sayangnya belum. Foreign flow tetap outflow ke outflow banking kayak gitu. Karena kalau paling gampang dilihat adalah kita yang melihat IHSG kita all time high. Coba kita lihat LQ45. LQ45 cenderung turun gitu. Artinya yang ngenopang IHSG kita itu bukan banking, melainkan saham konglomerasi. Menurut ini apakah akan ada berakhir gitu, kayak misalnya kayak ini saham konglomerasi bisa berputar dan rotasi kembali ke banking, itu bakal ada momennya nggak seperti itu? Seharusnya iya gitu, karena kalau mau ngomongin fundamental, walaupun sekali lagi saya bukan orang yang paham fundamental, sebenarnya aku nggak gitu berhak untuk ngomong, tapi cara berpikirnya adalah kalau misalnya fundamental konglomerasi sekarang itu bubble kayak gitu lah. Ya udah walking on the thin ice lah gitu. Jadi bisa meledak kapanpun. Kalau meledak duitnya kan harus pindah mereka. Mereka ngerasa fundnya merasa ini udah mahal nih. MSCI udah segala macam udah agendanya udah selesai. Saya mau pindah. Pindahnya kemana? Ya mereka kan TP konglomerasi pindahlah ke banking. Jadi seharusnya iya. Tapi sampai sekarang sih belum menunjukkan ciri-ciri gitu. Nah kalau mereka menunjukkan ciri-ciri ya walaupun banking naik ya mungkin saya
saya tidur aja kayaknya. Saya tidur aja kayaknya. Gue baru mau bilang, kapan Hengki beli BBCA? Nggak pernah. Saya selama hidup saya trading nggak pernah beli BBCA. Sekalipun satu lot Sekalipun nggak pernah. Gitu. Mentok-mentok Telkom. Gitu. The best gitu ya kan. Ya. Ada yang nanya nih, win rate kecil nggak masalah. Yang penting pas win langsung gede. Berarti HA lebih sering enter, malah turun dan cut loss sedikit. Kurang lebih seperti gitu. Karena kan Tadi kan kelihatan ya, VT di sini bisa kelihatan nggak sih? sini nggak bisa. Sini nggak bisa. Karena Stockbit itu yang diutamakan handphone gitu kan. Tadi 50% sih, 50% lebih dikit. Iya, karena menurut saya, nah kan sering saya ejekin kan gitu. Orang-orang ini APC gitu, asal profit close kan gitu. Makanya saya, yang penting kalau merah justru kita harus disiplin gitu. Merah buang, merah buang, merah buang, merah buang. Kalau misalnya hijau ya ARC gitu, ya. Asal rugi close, asal rugi close gitu kan gitu. Tapi tentu kita ada parameternya masing-masing ya. Cuman kalau kayak bull market, ya nggak apa-apa, ngapain saya disiplin TP, orang besok loncat lagi gitu kan, ya nggak apa-apa TP-nya belakangan aja. Makanya kalau tadi lihat ruginya, kalau average per trade ruginya 2 juta, profitnya 20 juta, artinya 1/10 kayak gitu. Nah 1/10, RR 50%, ya seharusnya udah bisa kali 2 secara porto kayak gitu. Ya. Jadi apalagi kalau orang jago banget, win rate-nya bisa 70%, mungkin bukan jadi 20M, mungkin bisa jadi 40 dengan modal 10M kayak gitu. Iya. Setelah punya materi yang lebih dari cukup, apa goal dan tujuan hidup seorang HA? Kenapa orang jadi nyingkat-nyingkat HA? Hengki kayak gitu, kayak aneh kayak HA. HA ya, lucu sih gitu. Biar disuruh ketawa, yang cemberut terus. Goal hidup ya. Nah itu problemnya saya gitu. Saya nggak ada goal hidup gitu. Goal hidupnya dulu ya cita-cita pingin punya 3M kayak gitu. Berdasarkan hitungan realistis kerja saya, umur 50 bisa ada punya 3M. 1M mungkin 30-an something gitu. Nah itu realistisnya gitu. Ya karena puji Tuhannya semua udah tercapai, sekarang saya belum menemukan tujuan hidup yang lain yang meaningful banget. Jalan-jalan saya biasa aja. Semua saya biasa aja. Kayak gitu. Trading saya dapat 20M gitu ya kan, yang di 2 account ini. Biasa aja kayak gitu. Biasa aja gitu. Nggak ada rasa apa-apa lagi. Ya, tadi kan gue sentil-sentil CP, sekarang gue bantuin. Ayolah, goalnya 10T gitu. Saya nggak pernah kejar materi gitu. Kalau masalah duit saya nggak pernah kejar. Maksudnya trading volume ya? Oh, trading volume. Kan gue bantuin CP dulu kan? Relax dulu dong. Iya. Ya, tapi kalau materi benar-benar nggak pernah sama. Soalnya lu ini kali ya, udah melewati, biasanya kan ya, yang gue lihat kalau misalnya udah melewati suatu titik, di atas itu udah nggak memberikan dampak terhadap lifestyle kan, biasanya kan? Mungkin. Atau emang dari dulu, waktu masih kere juga nggak peduli materi? Enggak dong, waktu kere mah peduli dong. Kalau pas kere, jujur nggak begitu peduli materi, cuman pedulinya adalah savings untuk, misalnya saya meninggal nih gitu ya kan, anak saya masa gini, saya jalanin hidup, terus saya meninggal, anak saya restart lagi gitu kan. Saya nggak mau gitu, saya pingin gini, terus ada stok, dia naik lagi kayak gitu. Jadi dia bisa lebih baik. Jadi sebenarnya tujuannya itu doang gitu. Nggak pernah mikir untuk diri sendiri gitu, enggak lah gitu. Nggak berani mimpi gitu dulu. Kalau sekarang jadi nggak tahu goalnya apa ya sekarang. Apanya? Kalau sekarang jadinya nggak tahu ya goalnya apa lagi. Sekarang jadi nggak tahu. Bingung guys, bingung. Goalnya bingung. Makanya banyak ketemu orang yang udah triliuner gitu, nih apa sih goal hidup gitu, gimana sih cara carinya gitu kan. Apa yang lo ini kemarin waktu ada Andrew di sini, gue ini nih apa sih namanya gosipin lo nih. Nah so far apa yang lo dapat lo? Nah kayak kalau Andrew kan dia happy lihat karyawannya itu tambah besar, harmonis, bisa liburan sama karyawannya, dia senang kayak gitu kan. Itu mulia banget gitu. Tapi kalau aku mikir ke aku, saya nggak ada karyawan gimana gitu kan. Saya juga bingung gitu. Saya juga pengen ngerasain happiness yang nggak bisa dibayar dengan uang, tapi apa kayak gitu. Jadi yang mau daftar. Jadi saya masih mencari gitu loh. Kalau naik Koyugo kan, dia juga main game gitu kan. Saya main game, cupu lagi malah bete gitu. Gitu iya. Dia main PS5, main Wukong gitu. Saya main Wukong susah banget. Saya lihat TikTok ini gimana lewatnya. Jadi saya belum menemukan sih. John Hans? Apa yang bikin dia happy? Anak. Iya anak. Dia anak, bantu orang gitu. Itu kalau John menurut gue
Kalau orang bilang too good to be true itu dia gitu kan. Too good to be true but true kayak gitu. Apa yang dia lakukan. Nah itu saya juga bingung gitu. Dia happy. Nah saya belum kayak gitu. Semoga lah menemukan purpose of life gitu. Semoga. Next mobil apa? Ada yang nanya nih ya dari Arwi. Next mobil. Nggak ada sih ya gitu. Ya gitu aja lah gitu. Nah, sekarang malah pengen si Lion. Pengen si Lion. Nggak usah isi bensin, nggak usah ngantri. Sekarang kan Pertamax Turbo ngantrinya udah capek, kadang kesini habis ya muter lagi gitu kan. Terus ganjil genap gitu kan. Udahlah sekarang charge aja lah gitu si Lion, no low maintenance, malah pengen ganti ke si Lion kayak gitu. Kapan BYD endorse gue nih? Gue berhasil mendapatkan satu customer. Iya. Terus kalau misal hobi apa sekarang? Ada? Hobi ya justru jadi nggak ada juga. Ketemu orang kali sekarang. Ketemu orang benar-benar. Ketemu orang, belajar hidup orang kayak gitu kan. Kayak apa sih pemikiran yang buat dia happy kayak gitu. Jadi saya nggak mau flat lah kayak gitu. Iya. Ada nggak sih orang yang unik yang lu ketemuan selain dari Andrew atau Bisugo gitu yang? Semuanya unik. Semuanya unik gitu. Contoh kayak gimana? Ya nggak tahu ada boleh disclose nama atau nggak? Kalau misalnya nggak disclose juga nggak apa-apa gitu. Mungkin karena saya nggak ada kehidupan yang kayak gitu kali ya. Jadi ya unik aja semua bagiku gitu. Contoh. Semuanya unik gitu karena hidup saya komputer, bangun trading. Kasih satu contoh lah, apa yang unik contohnya? Contoh yang unik gitu. Ada yang dia jadi dia gini, dia sama istrinya nggak setuju dia trading gitu. Dia sorry itu saya agak menengah ke bawah. Jadi literasi untuk keuangannya trading itu judi gitu ya kan. Dia nggak oke gitu. Nah, sekarang malah istrinya support banget karena dia ikut beli BSBK juga di 50. Dia beli BSBK 50, dia all in sama istrinya. Gue bilang lu agak gila juga gitu. Istrinya nggak setuju gitu kan. Dia kerja sebagai sales di salah satu mobil. Dia keluar, dia all in beli BSBK kayak gitu. Terus beli berapa dia boleh tahu? Ya kan nggak sebut nama boleh. Oke, amount-nya sih di bawah 100 gitu. Tapi itu semua yang dia punya kayak gitu kan. Semua yang dia punya dia all in double. Jadi pertama kali ketemu for the first time langsung punya duit digitnya 100-an gitu. Nah, syukurnya dia lipat lagi gitu. Dia main terus lipat terus. Nah, kemana habis itu? Beberapa koin kayak gitu. Koin, SCMA, mainnya barang-barang kurang lebih sama. Ada gitu. Discord juga dong orang ini. Ada gitu. Dan dia ada WhatsApp saya gitu kan. Saya kan kasih WhatsApp, saya suka nih orang-orang semangat kayak gitu. Dan menurutku unik aja gitu karena aneh tapi karena istrinya nentang gitu sesuatu yang saya nggak mengerti gitu. Nah, tapi sekarang istri support. Jadi support gitu. Kamu beli apa? Hengki beli apa? Kok istriku naik Hengki beli apa? Gitu kadang pun ya jadi sering nanya gitu kan. Jadi seru gitu. Tapi ya menurut saya unik aja, aneh aja kayak gitu loh. Punya anak gitu kan kayak gila. Gue bilang lu terlalu gila bro. Gue bilang better lu kan jadi sekarang udah 100-an. Udah lu tarik 100 deh, 100 amanin. Main lagi dari 30, 50. Kalau misalnya kamu beneran jago, kamu bisa lagi. Gitu. Jadi jangan balik ke nol lagi. Betul. Saya jalanin kan lama gitu kan. Dia nggak sampai 2 bulan loh bisa lipat. Dia lipat lebih gede dari aku gitu. Secara persentase gitu ya. Secara persentase ya. Berarti gurunya Hengki. Secara persentase. Dia kayak gitu. Bentar lagi dia komen. Itu saya di YouTube. Tapi kalau misalnya kayak jalan-jalan gitu, lu ada wishlist nggak? Kayak kemana itu? Saya pengen foto sama jerapah sih. Di Afrika. Saya pengen foto sama jerapah. Saya lihat di Afrika Selatan sana ada restoran bagus yang jerapahnya bisa masuk. Nah, aku pengen kesana. Kayak gitu. Ya, nanti nextnya kita lihat foto Hengki tradingnya di belakang jerapah ya. Iya, keren banget. Buka laptop kan, belakang jerapah gitu. Pengen banget sih. Gitu. Di foto keren tapi panas bro, terik segala macam. Nah, setelah itu pulang. Nah, cita-citanya pengen ke Eropa lah. Kayak gitu. Belum pernah. Gitu. Kenapa belum pernah? Dengan, lo kan bisa pergi kapanpun sebenarnya. Eropa kayak, kalau bagi saya tuh tanah sucinya saya pingin ke sana lama kayak gitu. Kayak visanya berapa aku pingin pentok aku keliling semua. Tapi kalau udah sekarang pergi kayak saya tahu saya akan lebih flat lagi hidupnya. Jadi saya pingin udah nanti pas selesai nikah honeymoon aja kita ke sana. Jadi ada sesuatu yang saya nanti-nantikan gitu. Tapi pingin banget Eropa. Saya lihat, tiap kali lihat orang pergi Eropa atau story Eropa pasti saya skip. Saya iri gitu. Saya skip gitu.
Berarti kalau gitu after Hengki married kita udah pensiun dulu. Iya. Pensiun podcast sebentar. Betul. Kalau nggak Zoom gitu. Iya. Oke, kita ngomongin saham nih. Gimana step by stepnya menemukan saham yang menarik? Ini mungkin boleh nggak ya kayak kasih satu atau dua contoh lah. Apa ya? Mungkin misalnya kayak lu buka dua saham yang paling populer di ini deh di market apa ya? Misal Pani sama Brand gitu. Nah, lu boleh nggak share kayak analisa lu kayak gimana? Apa yang lu lihat gitu? Pertama pasti lihat money flow-nya ya, gitu. Karena saya analisanya pentingnya itu money flow gitu. Kalau apalagi masalah retail lah, retail flow juga saya suka gitu. Kalau Pani, to be honest, retailnya itu banyak. Makanya dari itu IHSG rally, Pani nggak kemana-mana. Kayak gitu. Bukan IHSG rally, sorry. Saham-saham semua rally yang Pak PP, nah Pani nggak kemana-mana gitu. Karena kenapa? Bebannya banyak. Bebannya harus diusir duluan gitu. Jadi itu salah satu indikator utamanya. Brand saya pegang, tapi saya hari ini mulai TP. Di 10 ribuan saya mulai TP. Kenapa? Boleh? Iya. Oke. Thought prosesnya apa? Thought proses kenapa saya TP? Betting brand itu apa? MSCI. Betul. Everyone agree dong. Kalau highest-nya itu 12.000, dia sekarang 10.000 saya mulai TP. Kalau let's say dia masuk MSCI, which is saya berharap banget dia masuk MSCI karena Pak PP luar biasa, gitu kan. Kalau dia masuk MSCI, ya udahlah, let's say balik all time high 20%. Let's say dia gagal, shit things happen, amit-amit ya gitu ya, dia gagal. Rontok lagi karena semua orang berharap dia masuk MSCI gitu. Dan untuk market sekarang untuk dapat 20% ini saya sudah disubsidi banyak di cuan kemarin, arah Petro yang luar biasa, CDIA gitu. Jadi saya merasa oke, enough lah for me gitu. Dia mau naik lagi, I will be very happy. Tapi kalau misalnya Pak PP Brand gagal, CDIA, Petro semua kan kena dampak. Nah makanya Brand juga paling susah naik kayak gitu. Kenapa susah naik? Ya mungkin free float-nya mungkin menjadi agak masalah. Dan asingnya belum masuk gitu. Biasanya kalau saham-sahamnya masuk MSCI, asingnya udah front run duluan kayak gitu. Ya, jadi pengumuman di sini, nah mereka udah beli duluan. Selagi saya belum ketemu mereka beli, saya takut. Gitu. Nah, kalau dekat pengumuman dia nggak beli, saya jual kayak gitu. Kalau dia masuk get out ya udahlah. Gitu. Nanti mungkin saya tradingin lagi. Udah, saya udah enough lah kayak gitu. Jadi cara screeningnya mungkin sebenarnya basic, semua logic gitu ya kan. BRMS kenapa naik gitu tinggi? Dia masuk ke indeks emas. Terus dia mau MSCI juga gitu, makanya volumenya gede, asingnya masuk gede, makanya saya suka kayak gitu. Jadi malahan saya lebih doyan sekarang ya BRMS daripada Brand gitu. Cuman per harga sekarang enggak. Iya. Cuman yang harus diastrikin adalah ini ya, not financial advice, apalagi Hengki ini nih trader yang bisa berubah kapanpun, gitu ya, tergantung dari condition gitu kan, kayak dari bid offernya. Kalau misalnya besok tiba-tiba asing masuk, dia tiba-tiba beli Brand. Bukan berarti podcast ini kata Hengki Brand gak bagus gitu kan. Soalnya kan yang nonton podcast kan bisa aja nonton itu di hari yang sama, 2 hari lagi, seminggu lagi, sebulan lagi kan. Tapi ini prinsipnya teman-teman harus ngerti. Makanya yang gue nanyain terus adalah thought prosesnya. Ya kalian jangan bilang, oh dia sebut BRMS, maka lu beli BRMS gitu. Jangan, harus dewasa. Harus dewasa ya. Kalau kayak gitu nanti malah apa bahasa dia? Lizard apa? Reptil bahasa reptil gitu ya kan. Reptil ya. Nah ini kemarin gue sempat buka pertanyaan ke publik ya, ini nanya banyak banget bro, 500 ada kali. Gue scroll nggak selesai dan dari pertanyaan sekarang sampai bawah ini basically pertanyaan publik lah gitu. Jadi gue nanyanya udah cukup sedikit aja nih, sisanya gue persilahkan dari teman-teman yang nanya nih. Ini dari beberapa emiten dulu ya. SCMA SCMA udah dijual atau belum? Analisa soal SCMA udah diakumulasi setengah T sama YP. SCMA ya, SCMA per hari ini saya jual. Tadi pagi 460-an saya jual. Kenapa? Kenapa? Satu, saya nggak confident sama market karena lihat aja top gainer sekarang saham-saham aneh-aneh. Dan berdasarkan historis, saham aneh-aneh muncul itu udah di ujung-ujung tanduk kayak gitu. Jadi SCMA, saya SCMA kan juga beli bawah ya, di bawah 200 jauh kayak gitu kan. Itu moonstocknya saya juga ada sebut di podcast yang kedua atau ketiga aku lupa. Nah tapi udah saya jual karena mau naik ke berapa lagi kayak gitu. Mentok-mentok 500 bisa nggak? Bisa kayak gitu. Menurut saya masih possible banget karena
agenda jadwalnya belum begitu kelihatan. Nah, cuman saya prefer saya amanin, yang di sini saya amanin, kalau misalnya oke lagi saya trading di sana. Kayak gitu. Koin ke depan kayak gimana? Masih ada nggak sih koin? Koin ya, koin Udah saya habis. masih trading gitu. Salah satu dari Masih naik lagi gitu. masih naik lagi, gila itu saham. Gila itu. Itu bandar terbaik. Bandar terbaik itu kalau di CP sumbangsi porto tertinggi itu koin, BRMS, Petro, Cuan, CDIA. Gitu. Itu aja sahamnya. Gitu. Top gainernya, top portofolio yang wah gitu kan bikin naiknya gini-gini tuh mereka. Gitu. Masih trading. Luar biasa sekali itu. Saham lo fenomenal loh. Kita podcast itu masih 1.500 yang orang-orang free float lah gitu-gitu kan. Masyarakat gitu. semua. Nah itu kan sebenarnya logik doang gitu. Kita hitung, oh ada distribusi belum? Kayaknya kan bisa ngecek dong gitu. Sebenarnya semua logik gitu. Prosesnya logik aja. Gitu. Ko Hengki perspektif CDA dan koin tadi udah. Jadi CDA. Lalu untuk tahu backdoor listing real atau fake. Oke, jadi ada 2 pertanyaan. CDA, lalu gimana caranya mengetahui backdoor listingnya ini real atau fake? Oke, kalau CDIA ya, CDIA sih trading juga ya, gitu. Saya juga nggak berharap dia kemana-mana lagi. Saya sekarang lebih banyak trading. Saya kalau kalian sadar di podcast sebelumnya, saya lumayan confidence kayak SCMA, Moonstock, Bumi juga, koin gitu. Saya pede. Kalau sekarang itu masa-masa saya kurang nggak gitu pede gitu, karena returnnya itu lebih kecil dibandingkan resiko yang mungkin terjadi kalau shit things happen. Jadi CDA juga, jadi itu CDA. Satu lagi tadi nanya apa? Untuk tahu backdoor listing, real atau fake? Untuk tahu backdoor listing real atau fake, sebenarnya dari transaksi. Dari transaksi. Kalau ada satu saham yang dari harus ngikutin 5 hari dulu baru ngerti. Dia berusaha merangkum materi 5 hari, jadi jawaban 1 menit. Kalau untuk tahu backdoor listing atau enggak, kayak contoh ada salah satu saham, nggak apa-apa ya saya sebut ya, gitu. Sahamnya Dada, gitu. Itu dari berapa perak naik ke berapa ratus, tiba-tiba udah di berapa ratus ini keluar news, Vanguard mau beli di harga 250.000, itu kan nggak masuk akal. Dan kita cek broksumnya, yang jualan itu emiten. Nah itu fake dong, udah jelas kayak gitu. Kalau misalnya itu berarti, oke lah. Gue tidak mau menuduh, tapi nggak apa-apa deh, skip. Iya, ya, saya curiganya itu fake news. Nah, gue baru ngomong kayak gitu. Iya. Nah, tapi kalau misalnya beneran, biasanya ya dia sunyi, snap, diam, naik kayak gitu. Makanya saya suka justru nggak mau keluarin news, betul, supaya dia bisa collect betul. banyak. Makanya saya suka saham ARA gitu. Kalau kamu lihat di porto ini ada FUTR gitu. Ini di CP saya banyak banget FUTR gitu. FUTR lihat aja chartnya, itu dari juga dari 50-an ke 600 kayak gitu. Itu kan di backdoor kayak gitu kan. Saya hajar terus, berani terus main di sana. Jadi analisa transaksinya pasti match kayak gitu. FUTR sekarang apakah saya sudah jual? Saya sudah jual bersih karena ada broker ID. Broker ID itu saya nggak tahu dari apa gitu ya kan. Nama brokernya saya juga nggak tahu apa. Nah ini aneh. Tiba-tiba dia nggak punya barang, jualan terus-terusan. Saya anggap nih emiten atau orang barang lama lah. Yang punya barang banyak betul, lah. Saya punya gitu. barang banyak kalau. Nah, saya curiganya emiten gitu. Jadi ya udah saya udah cuma lepas kayak gitu. Lu hitung ini nggak sih yang maksudnya lu hitungin barang-barang yang akumulasi siapa aja gitu-gitu. Kalau misalnya harus segini banyaknya. Harus. Nggak, lu kan ada banyak banget. Nah, makanya no life kan. Makanya no life kan gitu. Saya harus hitungin gitu. Kalau nggak hitungin itu judi gitu. Asal main, apalagi saya bawa masa gitu kan. Saya nggak tahu sih orang lain gimana, tapi beban saya tuh ngerasa besar gitu. Karena kalau misalnya saya masuk ini, tiba-tiba sahamnya langsung duar gitu kan, karena saya salah gitu kan. Susah tidurnya kayak gitu. Ya. Tapi kalau misalnya kita main, marketnya ngebuang atau segala macam, kita cut, saya tenang aja. Gitu. Well, menurut gue sih kalau misalnya yang namanya investasi atau trading, menurut gue kalau misalnya emang itu is an honest mistake, ya bound to happen menurut gue gitu. Ya kecuali kalau misalnya rungkatin membernya, nah itu beda lah. Jangan itu masuk neraka. Iya, jadi kalau untuk hitung barang itu wajib sih, wajib. Karena ada berapa banyak Excel gila. Yang soalnya yang lumayan itu bukan cuma 3-5 saham, bro. Tapi ingat, hafal. Loh, lu nggak hitung di Excel? Enggak. Hafal gitu. Kan maksudnya saya nggak bisa ingat berapa ribu sampai
angka saya butuh belakangnya terakhirnya enggak enggak. gitu. Cuman Prinsipnya ini gitu. prinsipnya aja gitu. Karena kalau saya selalu analoginya prinsip itu yang paling penting gitu. Prinsip turun bentuknya wadahnya apa kayak gitu. Nah, kalau prinsipnya benar, isi dari wadahnya seharusnya benar. Target bumi kok. Pertanyaan berat gitu. Target bumi ya. Bumi sih saya so far trading dulu sih gitu. Masih trading karena dari awal saya emang state bumi itu boom stock tuh dari 100 naik ke 160-an gitu kan. Tapi saya tahu ini trend gitu. Kenapa? Karena ada si bukan emiten ya. Orang pegang lama lah, asingnya ini jualan terus-terusan gitu. Jadi selagi dia nggak bersih itu agak berat untuk naiknya bisa kayak PRMS gitu, berat kayak gitu. Dan bumi itu size-nya kan gede banget. Jadi kalau target sebenarnya seharusnya sih kepala 2 itu lewat seharusnya. Cuman ya have to come with a good price and good moment ya. Kalau nggak cost of waiting-nya itu gede. Iya, sama waktunya ya. Cost of waiting waktunya gede soalnya nunggu si cendongnya itu. Iya sih. Centong. Tunggu habis dulu ya. Masih 9% gitu. Iya. Jualan terus-terusan. Lu udah pernah jelasin belum ya di sini kayak kenapa dia jualan terus-terusan dan kenapa dia nggak jual langsung gede gitu? Saya pernah jelasin sih gitu. Nah ini suatu hal yang kalau aku sebagai orang analisa transaksi bakal ngomong gitu. Mungkin teman-teman juga ngomong, jual aja langsung ke emiten nego gitu kan. Saya juga berpikiran seperti itu. Nah ini pentingnya masuklah analisa fundamental gitu kan. Saya nanya juga ke fund-fund gitu kan. Ini kok kayak gini ya? Saya nggak ngerti deh. Dia kan kaya ya si ownernya. Dapat duit dari ini. Langsung nego aja, langsung terbang itu saham gitu kan. Gak segampang itu bro. Ini kan si Cendong dari Hong Kong. Nah Hong Kong itu dia kayak danantaranya Hong Kong lah gitu kan. Danantaranya Hong Kong. Nah fair price-nya bumi berapa? Debatable. Saya bilang 100, ada yang bilang 200. Dia yang menganggap 1000 pun boleh nggak? Boleh gitu ya kan. Karena kan valuation sendiri-sendiri masing-masing. Nah makanya dari itu, kalau misalnya dia jual nego di harga X, bisa dimasalahin. Wah, kok lu jual di harga X? Lu nepotisme ya? Lu korupsi ya? Nah, dia nggak mau kena masalah itu. Makanya dari itu dia harus jual market. Itu pentingnya kombinasi gitu. Jadi make sense. Jadi ya udah, tinggal tunggu aja gitu. Artinya kita tahu ada satu seller kayak gitu. Ya. Satu seller yang maunya jual tapi nggak bisa jual cepat. Dia juga kepentok regulasi. Dia juga capek kali. Aduh, jual lagi dikit. Besok buka lagi. Aduh, gue jual lagi. Boleh nggak sih? Gitu. Jadi mungkin ada yang desain satu orang alarm bunyi jam segini jual. Gitu. Gitu. Iya. Thought proses emas kok. Kenapa buy the dip? Saya belinya. Oke. Kalau orang. Mas lu di sini atau di CP doang? CP lo nggak beli di sini ada dikit doang gitu. Nah yang di XL itu saya lagi trading pakai HP kayak gitu. Saya lagi di luar gitu kan. Jadi saya beli gitu. Cuman saya lanjut beli ke atasnya tuh pakai CP. Emas saya jual di arah kedua. Terus dia ARB gitu kan. Yang ARB besoknya di ARB. Lalu saya beli di ARB-nya. ARB-nya bangkit saya hajar ke sana. Kenapa beli di sana? Karena saya melihatin bid offer-nya berubah gitu. Bid offer-nya ARB-nya kalau ARB biasanya mau mancing orang beli ARB itu dikasih ngeri nggak sih gitu. Nggak mungkin dong misalnya saya mau jualan lahan di misalnya di Menteng gitu kan. Nggak mungkin saya depan-depannya saya taruh sampah lah, jalannya nggak benar, pasti saya rapiin dong kayak gitu. Nah, begitu juga dengan jualan. Kalau misalnya jualan saya mau benar-benar jualan, saya nggak mungkin pasang offer setebal-tebal bikin orang takut, nggak ada yang mau beli, jualan nggak laku kayak gitu. Nah waktu itu saya heran, bid offer cuma 10.000 biasanya ya, 10.000 sampai 30.000, tiba-tiba ARB 700.000. Nah saya udah suspicious nih, kenapa 700.000 gitu loh? Lu ngenakutin siapa gitu? Lu ini kecoa pun kaget kayak gitu loh. Seharusnya apalagi manusia gitu kan, manusia mah kabur dong, nggak mungkin beli. Nah 100.000 saya udah perhatikan, tiba-tiba 700.000 dicabut. 300.000, sisa 400.000. Wah, artinya benar hipotesanya saya gitu kan. Ada yang makan 400.000-nya. Ada yang makan 400.000, ya udah saya makan aja atasnya gitu. Ada yang makan atau dicabut 400.000? 400.000 dimakan. Di enter. Sekali enter, habis. Kenapa dia nggak cabut aja? Nah, ini musuhnya kalau gitu. Yang ngambil. Iya. Dia juga nggak expect. Yang jual nggak expect bakal ditelan. Betul, gitu kan? ditelan. Nah, dia telan. Terus saya makan atasnya dong. Saya pikir kan always follow the whales kan. Whales-nya makan 400.000.
Nah, saya kalau makan 100.000 lah, let's say, aman dong gitu. Biar dia yang mikir lah gitu ya. Kan? Biar dia yang mikir lah. Yang penting intinya sebelum ARB saya harus buang kayak gitu. Nah, syukurnya kan nggak ARB, malah balik lagi kalau time high, malah double saya dapatnya kayak gitu. Nah, itu Iya, jadi prosesnya kurang lebih kayak gitu. Iya. Menarik. Tapi kalau misalnya kayak gitu berarti dari segi siapalah emiten atau siapapun itu yang awalnya pasang 700.000, apakah itu jadi it was a mistake for them? Wah, salah nih gue jadi kehilangan barang gitu. Tadinya gue cuma mau nakutin orang doang supaya gue bisa collect, malah diambil di semua orang. Seharusnya enggak. Kenapa? Karena dia sempat cabut 300.000-nya. Mungkin 400.000 dia nggak tahu siapa, atau 400.000 itu musuh yang market, atau 400.000 itu kan dari arah KRB. Bisa aja 400.000 itu orang yang kena guyur. Let's say ya gitu ya. Orang yang kena guyur. Karena kalau misalnya cabut, aneh gitu loh. Karena dia 700.000. Dia kok bisa tahu dekat-dekat dia mau enter, dia cabut. Dia benar-benar cuma selang berapa detik dicabut, dibayar. Kayak gitu. Karena kalau misalnya mereka nggak satu koordinasi, seharusnya dihajar juga 700.000-nya. Logiknya aku ya gitu ya. Benar atau enggak ya logik aja kayak gitu. Ternyata kalau misalnya mau jadi trader harus jadi detektif ya. Bacanya sampai segitunya. Tapi kalau misalnya kayak sekarang kayak gimana menurut lu? Sekarang ya? Karena ada satu berita tuh tadi di Bloomberg kan yang bilang katanya Boy Thohir jualan segala macam. Dari analisa transaksinya itu apa pendapat lu? Boy Thohir jualan. Saya lihat ada LG jualan sih. Cuman per kemarin LG-nya udah nggak jualan gitu. Dan saya lihat sih ada yang makanin terus broker RX-nya aneh. Kalaupun misalnya Boy Thohirnya jualan, seharusnya juga crossing doang menurut saya. Which is, I don't think, sama persis kayak kasusnya koin kayak gitu. Emiten free float 45% ini jualan gitu. Tapi saya belum melihat tercermin itu ada jualan 5% gitu, nggak ada. Jadi seharusnya should be fine kayak gitu. Karena alasannya apa sih kalau misalnya kayak dari segi emiten ya, alasan mereka itu crossing ke sana, misalnya dari KRX gitu misalnya, kayak forward gitu. Apa bedanya sama itu tuh ada di LG atau atas nama dia pribadi gitu bedanya? Kalau jawaban yang pastinya saya nggak tahu gitu. Cuman ya, kalau analisa sendiri ya, analisa tadi, gitu. Cuman biasanya ada fund yang suka terhadap suatu sahamnya kayak gitu. Dia nggak mau fluktuasi harganya, dia nggak penting. Dia mau part of the company kayak gitu. Nah, mungkin RX-nya yang melakukan hal seperti gitu. Dia mau beli, wah saya suka nih emas. Mungkin ada dividen, mungkin proyeksinya panjang, mungkin akan dia tahu sesuatu, udah gue mau pegang banyak gitu. Mau pegang banyak, beli dari siapa? Ya belinya dari emiten itu, yaitu mungkin Pak Boy kayak gitu kan. Ya, mungkin seperti kayak gitu. Ini semua analisa pribadi ya. Iya, mungkin, semua mungkin. Semua mungkin. Ya. Ini ada orang yang tanya nih, spill satu emiten Moonstock dong kok ini, dan ketik ini capital letter semua. Teriak-teriak, spill atau yang menarik, sukanya panjang kakak itu menarik. Ngebet kaya dia. Mau juga bro jadi punya triple digit, supaya kan siapa tahu istrinya ini lagi nolak dia. Kalau Moonstocknya saya sekarang itu cash. Gitu. Bukan saham cash ya, ada saham cash. Oh, gitu. Ada saham cash. Tapi bukan itu. Orang langsung beli cash dulu. Ya, bukan itu gitu. Yaitu lebih banyak cash gitu. Kayak misalnya kayak aset-aset lain lah ya, saya juga udah jualin semua kayak gitu. Jadi pure cash, karena menurut saya cash benar-benar king is itulah opportunity, cash is king lah ya gitu. Tapi menurutku opportunity is the bitch kayak gitu. Jadi the king kalau bisa ada sama bitch-nya itu jadi badass. Nah, jadi kalau ada opportunity nggak ada cash sih, ya lu cuma garuk-garuk doang lihat gitu. Buat apa? Kayak gitu. Jadi kalau menurut saya sekarang saya cash. Lu kalau misalnya cash gitu tuh lu biarinin aja di sekuritas di RDN-nya itu, atau lu biasanya tarik lu? Oh, biarin di RDN. Biarin aja. Biarin di RDN. Karena kalau saya ada apa-apa nggak mungkin saya kumbang dulu ya gitu kan, nggak mungkin kayak gitu. Matanya udah siap gitu, jatuh siap enter kayak gitu. Iya. Jadi semua pure ke RDN. Iya. Ko Hengki, kalau mau entry dan TP itu sekaligus atau dicicil? Gimana cara atur porsinya? Kalau size-nya masih kecil ya sekali aja kayak gitu. Tapi kalau kita mau makan telan barang gede kayak misalnya koin gitu kan. Koin awal-awal bid offer-nya cuman ya 5.000 sampai 10.000. Tapi saya telannya kan ratusan ribu kayak gitu. Mau nggak mau ya
berkali-kali kayak gitu. Begitu juga dengan TP, nggak bisa saya sekali siram biar gitu. Artinya kalau saya siram sekali langsung kayak gitu, artinya jualan saya jelek dong harganya. Nah karena kan pasti gini, saya jualnya pelan-pelan. Jadi sebenarnya back on the size sih. Gitu. Ya, kalau misalnya jualan pelan-pelan berarti langsung beberapa titik tetap turun dong, atau? Enggak. Ini misalnya gini kan, gini saya jual sini, nanti kan pindah. Nanti ada yang makan lagi, gue jual lagi, gitu. Pelan-pelan cicilnya kayak gitu, satu harga. Atau enggak, nah jadi kenapa saya minta orang-orang itu pada, saya selalu bilang selalu rebalance dalam artian udah capai target kayak SMA, udah TP aja gitu. Bumi juga kita main dari 100-an, 164 itu, saya bilang buang aja, nggak mau main lagi gitu kan. SCMA udah, Bumi udah, Brand udah mulai, Petro udah, CDIA udah, CON udah. Kita udah buang semua rata-rata. Kenapa seperti kayak gitu? Karena likuiditas itu besar ketika sahamnya naik. Jadi kamu bisa jualan gampang. Kayak gitu. Makanya kita size gede, kita jualan terus. Karena grupnya, menurutku, saya kalau ngomong ya itu catnya selalu dihar. Selalu kayak gitu. Kadang saya ketik kan, saya kan ketik dulu gitu kan, kasih kalian ini bagus, perhatikan gini-gini, saya kasih stop prosesnya. Udah ketik, saya enter. Setelah saya enter, saya buka, baru mau beli kan, harganya udah hilang di luar. Gitu. Harganya udah hilang di luar. Cepet banget berarti. Mereka kan tinggal lihat, oh gitu kan. Gitu. Kalau saya kan ketik dulu, harus tutup Discord, buka lagi gitu kan untuk desktopku. Gitu. Udah gap up. Iya, udah gap up gitu. Aduh, gitu. Kadang makanya kalau kasih mereka saham-saham yang agak CBRE kan saya main banget gitu kan. Kalau kasih saham kayak gitu, gini-gini gitu, malah bahaya. Likuiditas itu besar ketika ketika lagi naik, likuiditas itu besar. Jadi itulah waktu kita jualan. Tapi ketika lagi turun tajam, likuiditas itu nggak ada. Apalagi saham Indo, kita tahu bid offernya rata-rata ya orkestra lah gitu ya, kan ada show-nya gitu. Kalau misalnya dia dip, itu bid offernya akan kelihatan realnya, which is itu dikit banget, akan sangat sulit jualan. Nah maka dari itu hati-hati, selalu saya bilang itu selalu cash lah gitu, kurangin barang gitu. Mau honeymoon-nya udah lewat, kita back to work lagi kayak gitu. Ya, jadi jualannya kalau misalnya lagi naik itu justru lagi enak soalnya tebel-tebel. Betul. Semua orang pintar kan. Kayak sekarang kita lihat gitu, tambah kaya, orang dia tambah kaya, wih hebat banget ini tambah kaya, biasa lu rugi terus gitu kan. Gue training, kita sama-sama COVID. Ketika masa susah lu hilang, gue pernah denger nama lu gitu. Sekarang dia muncul lagi gitu, itu udah dekat-dekat di ujung gitu. Makanya harus TP karena means nothing, karena ya winners take money, ya losers take paper gitu. Ada yang lanjutannya nih, kapan kelas Remora selanjutnya? Sebelum itu ya, lu ikut nggak sih? Gue ikut sih, gue ikut yang gue ikut kapan ya? Gue udah ngikut beberapa live sama yang 5 hari itu. 5 hari kapan sih? Oktober ya? September akhir. Lu bikin gue ini men, nggak nemenin anak tidur. So biasanya gue selalu tidur sama mereka. Gue biasanya tidurin mereka baca buku gitu sama anak-anak. Wow. Gara-gara Remora nih 5 hari gue nggak jadi bolos gitu. Terus anak gue sambil nanya, kayak gini, Dedi ada kelas, Dedi kelas sekolah di mana? Kan anak gue sekolah di BBS kan. Dedi ke BBS juga gitu. Jadi sekolahnya online gitu kan. Bahkan sampai hari Minggu depannya, Dedi masih sekolah lagi nggak gitu. Udah nggak. Kayak kasihan gitu kayak. Mereka kayak nggak pernah 5 hari gue absen ya. Jadi cuman ya gue tahu ya kayak yang bikin gue retire dari properti itu Overpost. Yang bikin gue retire dari Overpost kayaknya Hengki. CP tolong direkrut. Sekarang ya kayak orang mau nanyain gue ngajakin podcast gitu ya. Mungkin gara-gara itu juga gue udah lama gak podcast. Ngajakin dulu itu kan. Tunggu market lagi bagus. Jadi mana kita stop podcast dulu. Jangan-jangan setelah gue broadcast yang gini lu. Adalah beberapa kali. Kayak kadang-kadang gue mikir ya, kayak ada orang yang ngajakin gue podcast jam 9, gue nggak bisa. Sebenarnya gue harus cek dulu ya. Harus cek bit over pagi-pagi dulu. Tapi do you have any input gitu untuk hal kayak gitu? Input ya? Mungkin kalau misalnya kalau gue inputnya kayak gini sih. Mungkin lu boleh consider ngadain live trade bro. Okay. Live trade, offline gitu. Okay. Ya kan? Offline live trade ya kan, supaya
inilah ya bisa ketemu lu juga gitu ya. Gue yakin teman-teman yang di sana mereka tertarik kalau misalnya bisa ketemu offline-nya lah. Soalnya ketemu kan online doang. Mungkin kalau misalnya feedback sih cuma itu kali ya. Saya ketemu orang banyak, grogi saya. Jadi gini. Tapi ya boleh consider. Ya itu maksudnya lo consider lah. Kalau misalnya bisa sih ya gue bakal ikut lah. Oh, thank you. Bakal bolos lebih lama lagi. Sorry ya Dek. Oke. Kapan kelas Remora selanjutnya? November. Tanggal exactnya saya nggak begitu ingat karena itu tim yang ngurus, mungkin website aja kali ya langsung. Ya. Ya cuma menarik sih, kayak maksudnya gue soalnya kan gue consider myself bukan sebagai trader kan. Gue consider myself tuh sebagai investor kan. Jadi gue tadi agree sih sama lu sih, kayak kadang-kadang menarik juga ya, kayak ada hal yang bisa dikombinasikan gitu. Dan maksudnya kayak gue punya apa yang gue beli juga berbeda dengan apa yang Hengki beli, tapi secara prinsip itu ada yang gue bisa copy paste gitu. Kayak misalnya kayak Pani, gue ikut lagi tuh waktu di berapa ya? 13 iya, 13.600 baru seminggu lalu lah, gue lupa kapan ya, seminggu lalu kira-kira kan naik lagi gitu. Bid offernya mulai balik, gue sekarang ngomong sama istri gue bid offer. Iya, aku juga liatin itu bagus tuh, LG-nya beli lagi, RF-nya beli lagi kan. Yang gitu-gitulah, kayak berusaha untuk menerapkan, jadi conviction-nya double gitu. Cuman gara-gara dia bilang conviction dia double dengan fundamental dalam trading, berarti gue ngerasa diri gue, berarti gue bener. Nah, makanya saya sebenarnya agak nyesek dikit. Nyeseknya itu orang kan ada beberapa yang di grup itu kayaknya seperti orang fun ya gitu ya, karena dia ngerti banget fundamentalnya gini. Wah enak dia dong, dia tambah pintar. Saya nggak tambah pintar nih gitu ya kan. Makanya, gara-gara dia belajar dari dulu maksudnya? Maksudnya dia kan udah kuat fundamental. Dia bilang, dia curhat, saya selalu kuat fundamental, tapi timingnya selalu salah. Kadang hold kelamaan. Lu beli langsung naik kayak gitu. Dia mau kayak gitu. Nah, tapi dia beli langsung naik kan dia hold kan gitu. Oh, dia maksimal. Saya kan kadang ada gini ya swing-swingnya. Makanya pintaran dia gitu. dia kadang report, saya lebih untung gitu gini. Iya, gue tahu kok, makanya gue mau belajar gitu. Iya, cuman fundamental susah juga. Gitu. Iya. Ya, nanti Hengki juga ikutan kelas yang ini orang yang jualan fundamental. Oh, kalau ada sih mau sih. Mau banget. Iya. Cangcimen, buka kelas Cangcimen. Dia jelasin, masuk akal banget dan sangat gampang untuk dimengerti. Ketemu belum pernah. Lihat podcast lah. Podcast. Iya. Gue ikutan PIVA-nya tuh. Mantap. Thank you. Iya, dia jelasin PIVA dari bawah itu, dari 100-an. Nah, itu kan fundamental ya, 100-an naik 200 balik lagi kayak gitu. Nah, itu saya nggak sanggup kayak gitu. Dia hold, kayaknya pun dia beli lagi kayaknya. Nah, itu yang saya salut sama orang-orang fundamental. Flow-nya bagus, fundamentalnya bagus, story-nya bagus, dia berani itu. Kan sekarang size-nya saya udah lumayan lah ya gitu. Jadi emang harus dialokasikan. Makanya mau banget belajar fundamental. Kalau Cangcimeng buka sih subscribe besar gitu. Lalu booking. Udah nanti bakal ketemu, nanti bakal ada acara Kompas. Ya. Sebentar lagi acara Kompas. Saya udah penuh guys. Udah nggak usah jualan lagi. Ya, 1 minggu penuh gitu. Mau ikut kelas Ko Hengki tapi masih nabung, please tetap buka kelasnya Ko. Kalau masih nabung, saya bukan nolak rezeki ya, gitu. Cuman kalau pas-pasan atau maksa, apalagi sama maksain ya, saran saya sih jangan kayak gitu, karena trading itu butuh capital. Kalau misalnya capitalnya nggak ada, apa yang kamu mau trade kayak gitu. Dan untuk buka kelas dan segala macam, buka kelas ini sebenarnya shortcutnya banyak gitu kan. Maksudnya saya kan ngajarnya langsung direct nih, saya cekokin, saya pegangin cara mancing segala macam. Tapi kan kalau dari podcast kayak gini sebenarnya menurut saya sendiri ya, saya lihat podcast orang-orang juga, benang merahnya saya dapat banyak gitu. Jadi sebenarnya tinggal kita nonton, kita ngecek sendiri, kita lebih rajin, itu udah oke gitu. Jadi sangat sayang sih untuk kamu maksain langsung tabung, susah-susah hemat sana sini untuk ikut gitu. Ya. Maksud lu kalau misal budgetnya belum ada, ya belajar dari podcast kayak gini aja. Betul. Dan lebih enak ya, kalau saya lah kapitalnya 10 juta, bukan kecilin 10 juta ya gitu ya kan. Saya start juga dari kecil gitu, 10 juta. Tapi 10 juta untuk dapat 50% gampang nggak? Harus ada momentum yang pas gitu. Saya kan momentum Covid. Sekarang momentum iya gitu. Cuma sekarang udah mau di ujung momentum gitu. Nah, tapi untuk daily basis 50 dapat 5 itu susah. Sedangkan kalau kamu kantoran itu ya menurut saya itu gampang dapat gitu 5. Makanya
gedein dulu ininya, nanti income-nya, tabungannya, dan harus tanggung jawab sama hidup. Kita nggak boleh barbar gitu, kecuali masih muda. Ya, seperti gitu. Ya, jadi ya kalau misalnya masih pas-pasan, jangan dipaksakan dulu gitu ya. Mungkin gara-gara temenku banyak yang fun ikut, mereka mungkin bingung kali bro. Ya ada dua sisi kan. Ada satu sisi yang ngerasa mahal, ada satu sisi yang ngerasa kemurahan gitu. Soalnya temenku ini 7 orang bro, dari 20. Misalnya kalau misalnya kita ya mikir mereka ini adalah BU, ya mereka beli satu nobar gitu kan. Iya. Ayo ngumpul di rumah gua hari ini ya gitu, mereka nobar. Tapi udah 7 orang. Kalau kaya, makasih. Terlalu kaya. Iya. Ya saya justru sebenarnya saya pinginnya itu nggak mau gitu banyak orang. Gitu. Lu pengen gak gitu banyak orang? Pingin saya cut gitu. Nah, cara cutnya ya belum saya pikirin, belum finalize. Ini cuman random doang karena kamu nanya, aku kepikiran naikin harga atau kasih kuota atau gimana gitu. Tapi ya soon saya akan melakukan hal-hal seperti gitu karena 10%. Iya. Jangan lebih lah, langsung hajar gede gitu. Karena kalau 10% gitu. Bisa jadi gitu. 200% pun saya berani kayak gitu karena saya mau buka ini kan selain dapat duit itu enak juga gitu ya kan, diapresiasi sama untuk ketemu koneksi kayak gitu. Makanya bisa ketemu Ko Andrew, bisa ketemu segala macam lah, fun juga. Jadi saya pingin itunya kayak gitu. Kalau masalah duit bukan itu prioritasku. Ini jadi filternya. Jadi filter saya jadi filter. Langsung dirt yang gede filternya. Nah, formnya bentuknya gimana saya belum kepikiran gitu. Cuman kalau misalnya, tapi tujuan saya untuk itu. Saya nggak mau kebanyakan orang yang kalau nggak ngerti, apalagi tukang heboh doang, berisik doang gitu kan. Tapi tradingnya kecil-kecil, tapi berisiknya luar biasa. Berisik dalam artian bukan pingin tahu, tapi rusuh gitu kan. Nah, saya orangnya nggak gitu banyak kesabaran kayak gitu. Kalau misalnya ketemu orang asing pasti gue kemplang gitu. Kayak kakak saya kan dari dulu saya trading, dia nggak tahu sampai saya masuk podcast ini. Ternyata kamu berhasil dari trading gitu ya kan. Dia baru tahu gitu. Dia baru tahu kalau lu dari 10M bisa tambah 20 dalam 3 bulan. Dia baru tahu gitu. Punya porto berapa dia pun baru tahu kayak gitu semenjak podcast sama di sini Overpost kan. Nah, dia nanya sekarang kemarin di DM, boleh nggak? Dia kan daerah kan. Boleh nggak gue datang ke Jakarta belajar sama lu, samping lu? Saya jawabnya enggak. Directly jawab enggak kayak gitu. Mak sadis sekali gitu kan. Iya gitu. Lu aja nggak ngerti apa yang lu mau itu gitu. Maksudnya aku tega dan nggak sabaran. Nah, ya, kalau orang-orang kayak gitu, saya takutnya darah saya meledak gitu. Either saya mati karena darah tinggi, atau saya ngomong kasar, terus saya ditusuk mati. Jadi either way mati gitu lah. Saya belum pingin mati, jadinya saya akan nge-cut orang-orang kayak gitu. Win-win gitu. Ya, apa misalnya nih yang seharusnya kalau misalnya abang lu pengen belajar, yang lu bakal lebih appreciate kayak gimana maksudnya? Yang aku lebih appreciate adalah step by stepnya apa harus dilakukan dulu? Step by stepnya adalah minimal abangku ada 2 yang chat aku, 3 sih. Saya kan 5 bersaudara. Yang pertama nggak chat karena udah stable dia kan. Yang 2, 3, 4 juga stable, cuman enak banget, maulah gitu kan. Nah, yang 2, 3, 4 ini mau juga bareng. Nah, saya bilang ke dia, yang paling ngerti itu abang saya gitu di antaranya. Minimal kamu sama kayak abang saya. Nah, tapi kalau ke abang saya ngomong, kamu kalau bisa kamu nonton semua podcast gitu ya kan yang punyaku. Nah, kamu akan ngerti cara berpikirku. Terus kamu tiap hari screening. Cara screening tuh gini. Nah, ini level paling basic ini tuh screening gitu. Ketika kamu udah screening, kamu report ke saya. Saham yang bagus itu apa dan kenapa? Nah, setelah itu baru nanti kita masuk ke higher level. Nah, awal-awal semangat, lama-lama juga hilang. Kayak gitu. Termasuk ke keluarga saya sendiri kayak gitu. Pasangan saya juga, teman-temannya, mau nggak aku belajar? Enggak bro, gue bilang gitu. Udahlah, kamu butuh duit berapa aku kasih aja gitu, daripada kita ribut kayak gitu. Lebih baik kayak gitu. Jadi lu kepengen ada niat belajar dulu dari mereka. Betul, gitu, saya nggak bisa karena Remora saya selalu bilang dari awal ini bukan untuk basic kayak gitu. Kalau kamu nggak ngerti cara beli, nggak ngerti semuanya, nggak ngerti itu saya nggak bisa. Saya nggak ada kesabaran untuk mengajar itu, dan kalian bayar berapa sih? It waste, mending ku trading sendirilah gitu kan, itu jauh banget. Iya. Jadi mendingan ya kalau misalnya itu ya lu harus ada effort tuh, belajar dulu, makanya nontonin podcast betul. Jadi bukan dari nol banget. Betul. Bukan maksud mengucilkan ya gitu, cuman
menurut kan saya selalu bilang paling penting itu mengetahui diri sendiri gitu. Saya mengetahui diri saya nggak bisa ngajarin dari basic, dan saya tahu saya nggak sabaran orang. Saya mau kalau kamu, dan saya orangnya tega banget. Kalau orang wah nggak jelas nih, langsung saya cut. Dan ketika saya cut, selamanya saya cut gitu. Saya nggak akan peduli kamu mau ngomong apa, saya akan lupakan nama kamu, saya nggak akan nganggap kamu lagi apapun. Jadi seperti gitu. Iya. Ya, soalnya objektifnya adalah supaya bisa ketemu orang yang tadi ya. Ya kalau misalnya lu naikin 200%, misalnya berapa tuh? 40 juta, ya orang yang bisa bayar 40 juta, portonya harus minimal 500 minimal jadinya kan. Otomatis terfilter jadinya kayak gitu. Iya. Belum pasti 200 ya, tapi 500. Tapi nggak tahu, aku cuma bercanda. Cuman maksudnya intinya adalah aku mau filter. Aku udah ngomong ke tim apa cara terbaik kayak gitu. Iya. Apa motivasinya bikin kelas Remora, apalagi sampai 1 tahun belajar bareng di Discord? Motivasi satu, ya ketemu orang itu. Itu menurut saya paling penting karena waktu itu kan sama Bro Leon ajak podcast pertama, aku juga mau nggak aku naik pasanganku gitu, mau nggak kita aku podcast nggak ya gitu, aku takut juga gitu kan, gitu kan. Kenapa ya kita kayak hambar banget, terus dia bilang nothing tulus, tes aja gitu. Terus ketemu Bro Leon, aku ngerasa perspektif baru. Terus aku bilang, dia pulang, aku nanya, kamu happy nggak? Gimana rasanya? Aku bilang happy sih, gitu kan. Karena banyak hal manusia itu aku nggak ngerti. Gitu. Aku kebanyakan laptop nggak ngerti manusia. Maksudnya apa? I don't know how to be emotional, kayak gitu. Kayak dulu ketika aku awal-awal trading kan selalu diajarin harus disiplin, heartless, objektif segala macam. Saking saya objektifnya, saya kacamata kuda apply ke semua. Jadi misal saya berantem sama pasangan saya nangis. Kita sebagai cowok, udah jangan nangis, ya maaf gitu kan. Saya enggak, saya cuek aja gitu kan, kayak udah darah dingin. Terus kemudian ada juga ini momen yang menurutku parah ya. Actually malu untuk mengatakannya, cuman it's okay karena nggak ada yang perlu ditutupin. Misalnya ada nenek-nenek dia jalan, waktu dia jatuh gitu kan. Sebagai orang normal kita tolongin, saya enggak gitu. Kenapa saya nggak tolongin? Saya ngerasa ya kenapa dia jatuh gitu. Loh itu kan bukan sesuatu yang manusia normal lakukan. Nah tapi kalau sekarang wah saya mulai ada empati, mulai mengerti manusia itu ternyata nggak bisa kita push sama standar kayak kita punya, kita harus ada toleransi segala macam. Itu sih gitu. Itu saya belajar banyak gitu. Belajar banyak banget. Makanya kayak kalau biasa kan mentality boss apa? Mentality boss saya kaya, kamu mau karyawan gimana pun saya nggak peduli. Tapi kalau ketemu Ko Andrew kan dia beda, dia mau karyawannya sejahtera, mindsetnya benar, di sekolah ini kuliahin loh, itu bilang nggak kepikiran saya kayak gitu. Nah maksudnya sesuatu yang hal-hal kayak gitu. Iya. Menarik bro. Menarik ya, ada orang mungkin gara-gara itu si Andrew kan pernah bilang apa namanya trading itu buat orang aneh. Dia mengakui dia. Iya, saya mengakui aneh gitu. Dan Imlek saya kan Jakarta, Imlek pulang ke Batam kan, jarang-jarang dong pulang ke Batam. Pulang ke Batam biasa kan sama saudara, ini basa-basi gitu, ngobrol-ngobrol kecap lah gitu kan. Nah mereka datang, saya sembunyi di kamar, saya bilang jangan bilang saya pulang ya, saya pulang ya gitu ya. Saya nggak mau ketemuan kayak gitu, maksudnya ya nggak wajar lah kayak gitu. Tapi kok lu bisa ya? Masa kok bisa dari ujung ke situ? Masa gini, biasanya kan orang kan kalau misalnya dari dulunya itu misalnya kayak ansos emang nggak tertarik untuk ketemu sama orang, biasanya kan berkelanjutan kan. Tapi kalau misalnya lu tuh ada ketertarikan untuk terbukanya di sini gitu, kok bisa ya? Menarik. Tapi kalau dari dulu saya terbuka dari dulu. Cuman ke orangnya itu saya paling 1, 2. Gitu. Dan dulu saya nggak ada teman satupun. Ketika saya trading nggak ada teman satupun. Sekarang ada teman trading, ada teman random tiba-tiba, ayo kita ke Singapura makan bakute. Ayo ke sini, balik aku pingin surfing nih kayak gitu. Sekarang mulai ada teman, mulai ada main kayak gitu. Kenapa ada ya? Karena mungkin saya mengetahui diri, saya kenal diri saya sendiri sih gitu. Menurut saya itu nggak benar dan saya nggak malu untuk mengakuinya gitu. Karena manusia biasa. Iya. Tapi menarik ini sih, kayak sejak pertama kali kan gue kenal Hengki itu persis sama kayak kalian kenal Hengki. Which is soalnya gue kenal dia pertama kali di podcast. Jadi kita kenalnya bareng. Betul. Tapi gue tuh nggak pernah punya apa ya, nggak ada feeling bahwa nih orang tuh orang awkward, dulunya tuh apa namanya ansos segala macam. Gue nggak ada feeling gitu loh. Maksudnya tetap bisa enak-enak aja, seru-seru aja gitu podcastnya. Thank you. Kalau gitu makin lama makin seru nanti. Saking serunya jadi komedian.
ganti job. Radit, Jangan bro, jangan. Nanti nggak ada yang open portal lagi. Sudah keling posisinya ku incer. Wah, udah keling nama disebut. Bentar lagi udah keling, udah call out. Call out di HSS. Oke. Siapa yang ngajarin Bro Hengki sampai bisa jago di market atau belajar sendiri? Kalau saya bisa bilang ada yang ngajarin gitu kan, tapi semuanya rata-rata saya dari sendiri gitu. Saya belajar jatuh bangun, mempelajari market, karena saya sendiri sadar gitu kayak nggak mungkin saya kucuk-kucuk nanya ke orang pro pertanyaan receh, dia nggak akan mau jawab gitu, karena ya dia begitu value-nya waktunya dia gitu. Terus saya jatuh bangkit, semuanya market waktu itu 100%. Belajar sendiri tuh maksudnya lu YouTube atau buku atau apa Market. di awal? Langsung Market. trade aja? Langsung trade aja, langsung Betul. praktekin aja? Langsung praktek, orang bilang technical analysis kayak gini. Oke, ku coba aplikasi, kayaknya enggak. Kayaknya gini menurutku gitu. Dan saya lebih tipikal itu lebih belajar di market terlebih dahulu. Kenapa? Karena kalau misalnya ada mentor yang ngeajarin ini. Artinya dia ngekotakin kita dong. Ketika dia ngekotakin kita akan susah keluar dari kotak itu. Makanya dari itu saya belajar dulu dari market. Belajar dari market baru saya counter dia. Nah, dengan tujuan ya saya mau melebihi dari dia dong gitu. Menurut saya market gitu. Terus seiring berjalan waktu, mungkin setelah 3 tahunan saya trading, saya ketemu John Hans ya gitu ya kan. Nah, itu kan beliau legendarisnya trader lah gitu kan. Saham yang dia masuk pasti dia tuh kan gila dia kalau masuk gitu. Nah, saya ngobrol sama dia gitu kan, dia ngajarin prinsip-prinsipnya harus gini. Makanya kayak tiba-tiba nih market kok lagi enak banget ya. Tiba-tiba aja di otakku kepikiran ngomongan 2 tahun lalu atau 1,5 tahun lalu, kalau market lagi bagus berani main saham yang hijau. Ya udah saya main saham hijau tetap PP. Lagi bagus hajar gede-gede kayak gitu. Jadi ya beliau sih banyak kontribusi lah gitu. Kalau saham John, kalau kripto Koyugo, Bisugo. Ada satu hal yang menarik ya sebenarnya. Sebenarnya ada beberapa hal yang gue dengar di live itu ya. Gue tuh udah pernah dikasih orang. Gue pernah dikasih orang misalnya kayak cara lu baca Broksum kayak gini, ya kan, yang retail yang mana lo harus follow the money, ya kan, kayak gitu. Ada beberapa orang tuh ya udah pernah kasih ke gue gitu. Tapi gue cuma lewat doang bro, gue gak pernah dengerin. So gue tau porto dia gak sampai 50M. Kalau misalnya lu bener, kenapa porto lu cuma segitu ya? Tapi waktu Hengki itu gue dengerin semuanya. Oh gini ya, oh bit over gini, oh iya. Padahal orang itu, gue ketemu lagi kan sama orang itu, gue bilang, bro ternyata yang lu bilang bener, gue udah bilang dari dulu. Tapi porto lu cuma segitu. Kalau gitu, makanya lu kaya dulu, baru gue dengerin. Iya. Nah, believe it or not, itu hidup kita tuh kayak gitu. Makanya udah ada certain, udah stuck, mau nggak mau harus saya keluar untuk ketemu orang kayak gitu. Karena dari kayak gitu banyak yang kontak juga gitu, banyak reach out. Lu gini, gue bisa bantuin dari segini, bisa gitu. Jadi lengkap ekosistemnya hidup semua. Apakah ada yang kayak Richard ke lu, gue bisa bantuin lu dari sini, bantuin apa? Gue juga bingung sih. Oke, ada yang ngurusin wedding nggak bisa. Wedding kemarin saya pergi lihat wedding, ada yang datang, kok Hengki ya gitu kan, gitu. Wah ini dia jelasinnya jadi lebih enak, kan langsung sama ownernya gitu kan. Terus saya kan trading kan, saya bilang suka sakit pinggang, banyak kasih tahu, ada list kursi yang bagus, cara ininya, tempatnya ini, wah jadi enak gitu. Saya nggak memanfaatkan, maksudnya take advantage gitu, cuman I'm happy ada orang kayak gitu. Bantu banyak, terus aku bilang aku nggak ngerti fund gitu. Ada salah satu fund asing ya kan, tapi yang di lokal gitu ya kan. Dia bilang, gua ex fund ini bro, kayak gitu. Lu mau fund apa? Lu tanya gua kayak gitu. Nah, jadi yang iya, jadi kayak yang cendong itu kan mana mungkin aku tahu, mana mungkin aku ngerti kan. Dapatnya dari dia kayak gitu. Dia ngajarin, oh kayak gitu. Oke. Ini kenapa ini ada yang bagus nggak? Sahamnya bagus nggak? Ini saya sebut sahamnya ya, cuman not financial advice karena grup kita udah beli semua gitu. Sahamnya Gia, Garuda gitu kan. Nah, saya lihat ada broker BB, foreign kumpulin terus. Saya bilang ke dia, ini broker F beli terus kenapa ya? Terus aku nanya ke orang ini. Pada nggak suka, retailnya nggak suka. BUMN lah, jelek lah, gini. Tapi transaksinya bagus nih, gitu kan. Nah, saya beli. Saya bilang ke grup, ayo beli.
Terus saya nanya dia kenapa. Terus dia bilang, ini mungkin ada dana antara, mau apa. Keluar. Ternyata keluar news, mau private placement. Dia mau private placement. Retailnya itu 30%. Akan di-cut jadi 5%. Jadi kan jadi kering lagi kayak gitu. Wah, saya sih happy. Saya udah duduk di dalam. Saya udah lagi terbang nih. Gitu. Saya udah enjoy. Kapan saya mau TP ya udah urusan saya TP, bukan urusan entry lagi. Jadi saling komplementari betul katamu gitu. Enak gitu jadi. Oh, gitu pemikirannya. Terus dia baca juga kalau misalnya Danantara kan dia ngurus semua tuh. Ini lihat saham-saham BUMN diurus. Kalau misalnya jadi restructure akan jadi gini, dia akan jadi perusahaan sehat. Terus dia kan FCA karena equity negatif. Kalau dia restructure, equity-nya positif. Dia akan keluar dari pemantauan khusus. Wah, ini. Jadi saya lengkap juga kayak gitu. Ya, kombinasi antara. Jadi ilmunya makin didorong, enak banget kayak gitu. Saya transaksi, dia fund. Kayak gitu. Makanya kepentingan buat ketemu orangnya itu buat lo yang tertinggi. Iya, benar. Makanya dulu saya juga trading saham, size-nya juga ya itu terus kan itu withdraw karena ya emang skill saya terbatas itu, ya mau saya mau main gede lagi kan nggak ada tambahan skill, nggak gitu berani juga dan udah comfortable juga waktu itu. Iya. Nitip kok, kalau di running trade apa yang paling penting untuk diperhatikan saat market running? Running trade. Yang paling penting adalah otak kita ada isi dulu. Dalam artian kita tahu saham ini bagus, saham ini jelek. Jadi kalau misalkan kita screening tiap hari sampai malam gitu, jam 1, jam 2 gitu. Kalau bertapa kayak cari GIE itu aku bertapa tuh jam 3 subuh baru dapat gitu kan. Nah, kalau udah dapat kayak gitu, kita kan otaknya udah tahu, wah ini saham ini bagus. Ketika dia muncul dari trade, ini bagus. Saya akan liatin dia. Kalau saya tahu ini jelek lah, ini paling pam and dump lah, saya nggak suka, ya udah kayak gitu. Jadi otak kita harus tahu dulu gitu. Broksum dan transaksi bid offer yang menarik atau bagus itu seperti apa ya? Bisa dikasih contohnya? Transaksi yang bagus adalah transaksi yang emitennya itu collect dan nggak berisik. Kayak gitu. Kayak SCMA itu saya suka banget gitu. Emang cost of waiting-nya itu bagi saya lama ya. Saya tunggu berapa bulan, 6 bulanan ada kali. Gitu. 100% lebih itu kan? Lebih. Cuman nikmat gitu ya. 6 bulan 100% lebih masih komen lama. Lama bagi saya itu lama saya bagi saya. Iya sih. Iya. 3 bulan 200%. Iya, lama. Oke, fine. Lama. Buat gue sih cepat ya. Nah, ada satu saham juga yang dulu saya pegangnya lama banget. Itu saham terlama dalam hidup saya pegang hampir 2 tahun. Sahamnya MBSS. MBSS, sideways, saya hitungin barang ada orang pintarnya gitu kan, nggak sebut namanya terlalu legendaris gitu kan, dia beli gitu, harganya saya hitungin 1.000, saya beli lama banget, nggak terbang gitu loh. Nah sekarang baru terbang gitu kan, story-nya belum ada kayak gitu, transaksinya bagus tapi story-nya nggak ada, makanya dari itu butuh kombinasi, potensial story paling dekatnya apa, jadi kita bisa memeta gitu. Jadi transaksi kayak SCMA kan, saya trading dari awal, transaksinya gini gitu kan. Nah sekarang baru mau saya sini trading, sini saya lupa, sini baru saya beli untuk invest kayak gitu. Tapi bayangin saya beli dari sini, saya nggak tradingin. Ini kayak gini, balik lagi kayak gitu. Nah, jadi saya akan cost of waiting-nya lama. Tapi pas di sini, pas di sini ada rumor yang Superbank mau IPO segala macam. Tapi harganya nggak gerak, tapi ada yang akumulasi. It's good time kayak gitu. Jadi complementary lah barang. Iya. Bro Hank sendiri kan cenderung ke baca bid offer. Menurut Bro Hengki, korelasi antara berita dengan technical analysis seperti apa? Berita sama technical analysis. Pertanyaannya bid offer, tapi korelasi. Intinya kalau misalnya bagus, semua inline. Pasti inline. Nah, tapi Indonesia ini saya sering ngomong, dan saya akan ngomongin lagi, yaitu kita banyak banditnya. Banyak bandit dalam artian sebelum newsnya keluar, rata-rata udah pada tahu. Dan rata-rata pada udah tahu, rata-rata pada beli. Makanya harganya naik di luar. Nah, itu yang sering banget terjadi gitu. Oleh karena itu, biasanya kalau justru newsnya keluar, nggak baik kayak gitu. Dari pucuk. Iya, udah lumayan pucuk lah kayak gitu. Iya. Apalagi berita keluar, influencer ngomong, retail suka. Pucuk gitu. Pucuk. Itu lagi distribusi. Iya. Tapi kalau misalnya kayak gini kita bakal lanjutin
kalau misalnya kita lanjutin terus ini tahun depan udah 100 M kan ya. Amin. Cuman yang amin. YB sama XL lu bakal open terus atau gimana? Kalau saya mungkin yang akan open XL aja. Yang YB saya mau stop. Diapain sama Wilson? Ibarat sama Wilson. Jadi tiba-tiba dia pakai ini, pakai lah bibit. Stockbit gitu. Stockbit, iya. Saya suka XL walaupun fee-nya lebih mahal, tapi dia handphonenya enak. Oke. Karena kadang XL saya mayoritas tradingnya pakai handphone. Kayak kamu tadi lihat itu saya pakai handphone gitu. Bisa ya trading pakai handphone ya? Bisa. Ya, Biasanya kan orang kan lu pakai yang fast trade maksudnya. Enggak sih, normal aja. Saya nggak ngerti, nggak nyaman sama fast trade. Nah, kalau XL saya dari handphone, kalau YB dari laptop, tapi jadinya beban gitu loh. Nah, jadi saya mau tutup YB-nya, jadi fokus CP. Saya CP juga ada beberapa account, karena ada beberapa nama gitu kan, sama XL aja. Kayak gitu. Berarti jadi yang YB tutup gara-gara harus pakai laptop maksudnya? Bukan harus pakai laptop, biar lebih fokus aja sama. Biar lebih fokus aja sih. Oke. Biar lebih fokus aja. Okay. Karena kalau kalian lihat transaksinya ya, itu ada momen-momen hari-hari saya nggak transaksi sama sekali di itu. Karena ya saya fokusnya ke CP kan, kayak gitu. Ini benar-benar untuk kejar tayang aja gitu. Oh, kejar tayang kan. Mau awal bulan berarti kan lu cek kan, bro tanggal segini podcast oke nggak? Oh iya mau podcast lagi, oke baru gue trading, baru buka sana, baru main HP-nya trading lagi. Jadi daripada kayak gitu, udahlah aku HP aja. Buka gitu. satu Dan Stockbit fiturnya enak, dia portonya enak, di gambarnya kelihatan growth-nya. Kalau YB harus klik satu-satu gitu, capek banget gitu. Iya. Dan anyway sama aja kok, isi saham juga sama aja gitu kan. Jadinya sama tadi Wi-Fi, Petro, Coin gitu aja. Iya. Manage-nya jadi less hassle. Betul. Kok kasih tips cara hitung barang supaya kita tahu entry dan exit yang aman. Saya tentu nggak akan buka semua ya, karena we need to appreciate and protect people yang udah trust ke kita. Cuman ya hitung barang. Cara ngehitung barang tergantung dulu. Kalau kamu masuk gede, kalau kamu masuk kecil dan masuknya trading doang, nggak perlu hitung. Pusing kamu hitungnya. Itu udah bid over, udah top bid over aja. Tapi kalau kamu masuk gede, masuk kategori saya moon stock gitu kan, itu wajib hitung. Tergantung kamu mau yang mana. Tapi kalau cara hitungnya penting 5 hari soalnya guys. Soalnya ngajarin 5 hari. Karena nggak bisa sepotong doang gitu. Karena harus tak kayak gitu. Dan semuanya harus centang checklist, checkboxnya tuh banyak gitu. Kalau cek salah satu doang, wah aneh. Either kamu salah hitung atau emang kamu lagi dikasih lihat seolah-olah doang kayak gitu. Iya. Ngerti. Iya, gue mengerti tapi gue tidak bisa membantu menjelaskan. soalnya maksudnya gue mengerti kenapa dia susah untuk menjelaskan, maksudnya gue bukan gue mengerti tentang bid over ya, tentu dia jauh lebih ngerti. Soalnya 5 hari buat ngejelasinnya dan gue pun juga 5 hari setelah 5 hari masih figuring out gitu, masih butuh praktek sendiri gitu, masih butuh baca sendiri. Merendah dia dapat mobil. Udah menang dia. Kalau misalnya itu analisa gue cuma satu bro. Analisa gue cuma lihat IG story, bukan IG story, IG post. Kan transaksinya 1 triliun. Jadi gue punya research adalah dia orang benar. Source trust me bro. Kalau itu nggak pinter ya, itu nggak pinter sama sekali. Ya itu jujur lah. Kalau misalnya nggak pinter, bilang nggak pinter. Saham-sahamnya Haji Isam kayaknya nggak pernah dilirik. Oh, saya main. Oh main di CP karena butuh lebih cepat. Itu sahamnya. Apakah gara-gara sekarang udah terbang makanya lu nggak kelihatan? Saya nggak main di bawah, saya mainnya di atas. Oh, gitu. JAR saya main, JAR, Pegun, TB itu sampah. Oh iya tadi TB ada. Iya. Main. Ini dikit makanya saya fokus di CP gitu. Karena butuh orderan cepat kan, gitu. Karena masuk FCA, segala macam. Apa yang harus kita lakukan kalau kita investasi nih, tapi tiba-tiba krisis di tengah investasi kita? Kalau ngomongin investasi, kan artinya kita percaya sama fundamentalnya gitu kan. Kalau ngomong investasi ya itu ngarahnya ke kolom sana. Kalau misalnya krisis, jatuh, kalau kamu percaya sama fundamentalnya, dia jatuh, artinya itu kesempatan buat kamu. Kalau kamu percaya dengan tesis, kamu benar kayak gitu. Tapi kalau kamu salah ya jong lah jadinya. Cuman intinya adalah untuk katakan sebagai kategori investasi itu kan pasti research-nya mendalam.
Cuman ya di Indonesia emang sangat disayangkan, orang suka banget ngomong invest, tapi research-nya nggak ada, ditanya nggak ngerti kayak gitu kan. Jadi investnya ngikut-ngikutan doang. Jadi kalau misalnya beneran crash, itu sebenarnya kesempatan untuk kamu jadi orang kaya baru kayak gitu. Kalau let's say kamu invest, tapi tentunya kamu harus ada cash ya gitu ya. Kalau saya bilang harus ada cash nih gitu, nggak ada cash, kamu invest angin kayak gitu. Invest angin ya nggak bisa dapat duit, cuma tidur nggak tenang doang. Pertama itu sama jangan convert dari trader jadi investor tiba-tiba. Betul. Jangan kayak misalnya jangan CDA deh, Petro deh, gitu kan. Petro udah dari berapa naik ke sekarang 6.000, 7.000. Sekarang kamu beli, kamu bilang invest, nanti kamu gila kayak gitu lah. Kamu tuh terlalu gila, itu namanya kamu tidurnya mungkin handstand kali ya, atau kayak saya nggak tahu kayak gitu kan. Itu udah salah kaprah. Jadi invest itu belum diomongin, masih ada growth dan hidden gem, nah itu investasi. Iya. Gitu. Kok tolong tanyain cara fight back kalau psikologis udah menurun. Saya pernah ngalamin hal-hal itu yang pas waktu saya bangkrut ya. Mungkin saya cerita the lows of me gitu ya kan. Ketika saya bangkrut, wajib rugi gede wajib nangis. Kalau saya wajib nangis sih kayak gitu. Saya nangis kayak gitu. Saya nangis, tapi saya udah mutusin nangisnya itu 1 hari doang. Saya nangis, udah nangis, saya jogging gitu. Kayak too much energy gitu lah, mau keluarin kayak gitu. Tonjok orang kan nggak boleh kayak gitu kan. Jadi saya lari, nangis, tapi ya besok ya udah fight back kayak gitu. Menurut saya sih seperti gitu. Jadi cuma 1 hari sih. Masa ya kalau misalnya rugi 100 juta 1 hari sih, kok sih ya udahlah ya. Tapi minus 99% 1 hari. Lebih lah. Iya, minusnya lebih. Kan debt jadinya kan. Iya. Ya mau nggak mau kayak gitu. Kalau 1 hari nggak cukup, 2 hari. 2 hari nggak cukup, 1 minggu, terserah. Set your own time. Stop pitying yourself. Kayak kasihan banget ya gue ya. Kasihan banget. Wah lo gitu. Ini hidupnya nggak ada yang perlu dikasihanin. Hidupnya. Banyak orang yang badan kita normal, masa kita kasihan diri sendiri. Malu lah kita sama orang yang kebutuhan khusus gitu kan. Iya. Makanya dari itu nangis. Setelah nangis, ya udah lupakan. Udah nangis, luapkan semua, kelar, start over. Mulai ulang. Udah gitu doang. Karena motivasi nggak akan ada guna, gitu kan. Nanya curhat ke orang nggak akan ada guna, gitu. Semuanya nggak akan ada guna, kecuali dirimu sendiri. Apakah yang lu lihat ya, yang orang-orang yang sukses itu ya, kebanyakan udah pernah melewati kebangkrutan yang mirip? Kayak misalnya, atau kebanyakan orang-orang yang jago itu, ini, kayak mereka naiknya itu konsisten gitu. Naiknya kayak gini, atau ada yang kayak gini, slot gitu. Salah satu guru yang, aku nggak mau sebutin ceritanya, karena itu cerita dia, kita menghargai gitu ya kan. Tapi dia juga bangkrut. Sama persis dia bangkrut gitu. Dia bangkrut, bad debt juga gitu. Dan dia comeback. Oh, ada yang ceritanya mirip sama lu? Mirip. Dan menurutku kasusnya dia lebih parah. Karena lebih parah. Dia udah berkeluarga. Oh, gitu. Saya kan masih sendiri gitu. Dia bangkrut, mentok lah. Udah mati di jalan gitu. Paling kan nggak telepon orang tua gitu kan. Udah mati, udah kayak gitu kan. Kalau dia kan ada anak, ada istri. Gimana kayak gitu loh. Jadi menurutku, makanya dia deserve untuk dapat lebih lagi. Ya. Tapi yang nggak harus bangkrut sih, teman rata-rata yang saya dengar tuh pernah gini ya, yang jadi, ada salahnya. Yang jadi gitu, yang jadi udah pernah make a big mistake. Benar. Mistake-nya besar. Yang banyak. Ada banyak cerita. Orang-orang besar yang kalian kenal itu rata-rata ceritanya kayak gitunya. Jurus ini analisis transaksi ditemukan sendiri atau belajar dari buku-buku atau tokoh trader? Tadi kita ada sedikit bahas ya, tapi ya apa respons lu? Temukan sendiri. Temukan sendiri. Nah, karena lahan basah ya, enak nih. Kita guling-guling di lahannya enak banget gitu. Jadi makanya semangat nguliknya. Ya. Masih akuratkah membaca bid offer saat pasar bearish? Akurat, cuman nggak perlu dibaca karena maksudnya naiknya cuma dikit. Nah, kalau kalau market bullish, kita enter benar, dia breakout itu gini, biar. Kalau misalnya market bearish, lu enter benar, paling gini. Tapi kalau kamu salah, makanya saya bearish nggak main kayak gitu. Risk rewardnya make sense. Ya. Cara bedakan emiten yang di akum akan ditarik di waktu dekat versus waktu yang lama. Kalau akumulasi distribusi, akumulasi bukan berarti harga sahamnya naik, walaupun cenderung akumulasi itu harga saham naik. Cuman intinya yang mau saya kasih tahu adalah akumulasi dan distribusi itu tidak memberikan sinyal saham ini mau naik atau enggak.
Ini memberikan sinyal, wah saham ini bagus atau enggak, ada kepentingan, atau ada tujuannya, atau ada kehidupan, kayak gitu. Tapi bid offer lah yang untuk memberikan kamu sinyal, wah ini mau gerak, ini ada kepentingan, ini udah waktunya lahiran. Nah ini bid offer. Jadi makanya saya kategorikan ini sama, yaitu analisa transaksi. Broker summary-nya bagus, kita bisa menerka kepentingannya, bid offer-nya perubahan behavior, jadi ya kayak gitu. Nggak bisa kita pisahin dua, nggak bisa kayak gitu. Misal Bandar ikut join kelas, terus tahu strateginya bocor, apa Bandar bisa berubah? Ini bukannya kalau ya, gue tahu mereka udah masuk. Bukan kalau. Iya, kalau kamu mau greedy makan semua, terus kamu nggak akan ada yang suka. Kenapa orang suka sama Pak Pepe? Banyak yang orang kaya baru karena Pak Pepe kayak gitu. Kita boleh kalah ganteng, boleh kalah kaya, tapi nggak boleh kalah biji. Sebutnya gitu. Biji itu artinya mental ya. Mental harus berani dulu lah.